Pukul 18.30 sambil Oke, menunggu Bapak Ibu yang lain untuk hadir, kita mulai saja. Ini alhamdulillah sudah ada Mbak Rina dari LSP untuk menyampaikan BIMTEK sebelum pelaksanaan uji sertifikasi. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, tetap semangat, salam produktif dan salam kompeten. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu bersilaturahim untuk pelaksanaan BIMTEK. BIMTEK ini Bapak Ibu sebagai bekal kita sebelum pelaksanaan uji sertifikasi. Nanti akan disampaikan oleh Mbak Rina dari LSP Penerbitan. Beliau nanti akan memaparkan secara teknis pelaksanaan uji sertifikasi daring itu seperti apa, mungkin pendaftarannya nanti bagaimana, kemudian proses ujinya seperti apa. Nanti Bapak Ibu silakan bisa langsung disampaikan ke Mbak Rina. Beliau akan menyampaikan secara teknis, karena nanti semua pelaksanaan uji akan diselenggarakan secara online menggunakan sistem. Sehingga Bapak Ibu ada sistem dari LSP itu yang harus Bapak Ibu ketahui, termasuk mungkin loginnya. Nanti Mbak Rina akan menyampaikan itu. Namun sebelum pelaksanaan BIMTEK ini kita mulai, mari kita berdoa dulu. Semoga penyelenggaraan bimbingan teknik terkait dengan persiapan uji sertifikasi berbasis atau berlisensi BNSP semoga berjalan dengan baik, lancar, dan diberikan kemudahan untuk kita semua. Mungkin berdoa sesuai dengan agama kita, eh, agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih. Doa selesai. Bapak Ibu, Bapak Ibu, untuk pelaksanaan BIMTEK ini secara penuh saya sampaikan ke Mbak Rina, sekaligus nanti mungkin penutup bisa langsung ditutup oleh Mbak Rina. Itu Mbak Rina ya. Oke, terima kasih dari saya. Saya hanya mengantarkan pelaksanaan BIMTEK ini Bapak Ibu sampai nanti Mbak Rina menyampaikan dan menutup kegiatan malam ini. Terima kasih dari saya. Saya serahkan ke Mbak Rina. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Silakan warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Rina. Baik, terima kasih Pak Hayat atas sambutan dan kesempatannya. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Rina, staf dari LSP Penerbitan dan juga LSP PEP yang pada malam hari ini membersamai Bapak Ibu dalam pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan uji daring LSP, PEP, dan Unisma Pres yang akan kita laksanakan itu pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024. Dalam pelaksanaan BIMTEK ini, kita akan membahas terkait dengan apa itu sertifikasi, kemudian membahas terkait dengan skema yang sudah Bapak Ibu pilih, kemudian juga
persyaratan yang harus Bapak Ibu siapkan yang sesuai dengan skema yang telah Bapak Ibu pilih, dan kemudian tata cara pendaftaran ke dalam sistem uji, dan yang terakhir kita akan membahas teknis uji daring. Baik, kita langsung saja mulai kepada pembahasan kita. Saya mohon izin melakukan share screen. Baik, Bapak Ibu, kita mulai dari pembahasan terkait gambaran besar apa itu sertifikasi. Namun ini akan saya bahas saja secara singkat. Kita nanti akan lebih mendetail pada skema dan juga persyaratannya. Baik, apa itu sertifikasi? Jadi sertifikasi profesi ini merupakan sertifikasi langkah menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten itu melalui uji kompetensi yang basisnya adalah SKKNI atau SKK. Kemudian, ini adalah yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan uji sertifikasi kompetensi. Dasar hukumnya banyak, Bapak Ibu. Saya bacakan 3 di antaranya, yaitu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan, kemudian PP Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. Nanti kita bisa ketahui lebih lanjut tentang dasar hukum lainnya. Kemudian, apa yang menjadi tujuan sertifikasi? Tujuan kita mengikuti sertifikasi kompetensi ini bisa memberikan penghargaan terhadap profesi berupa pengakuan kompetensi dan pembinaan secara berkelanjutan, peningkatan honor, dan sebagainya. Ini juga bisa menjadi mendata sumber daya manusia kompeten dalam suatu pekerjaan atau kelompok profesi, sehingga yang belum kompeten ini bisa diberikan pendidikan atau pelatihan, dan yang kompeten ini bisa dibina terus-menerus untuk menjaga kompetensinya. Kemudian tujuan lainnya itu mendorong berkembangnya pendidikan vokasi dan diklat berbasis kompetensi, serta memberi kesempatan bagi siswa atau mahasiswa vokasi mendapatkan SKPI sebagai syarat kelulusan. Nah, ini biasanya untuk mahasiswa tingkat akhir. Dan yang terakhir itu menghadapi persaingan pasar kerja internasional dengan adanya Mutual Recognition Agreement antar negara. Nah, apa yang menjadi cakupan kompetensi itu, Bapak Ibu, kita bisa ketahui bersama, itu ada keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap. Nah, jadi nanti 3 aspek penting inilah yang akan diukur, yang akan dikonfirmasi kompetensinya. Jadi kompetensi keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sesuai dengan skema yang Bapak Ibu pilih. Entah itu penulisan buku non-fiksi, penulisan artikel ilmiah, penelaah karya tulis ilmiah, penyuntingan naskah, atau pengelola penerbitan ilmiah. Jadi dalam dunia pendidikan dan pelatihan, kompetensi itu selalu menjadi capaian, tujuannya. Oke, jadi harapannya dalam mengikuti uji sertifikasi kompetensi ini, Bapak Ibu bisa terstandarisasi kompetensinya sesuai dengan tadi dasar pengukurannya dari SKKK maupun SKKNI. Kemudian sertifikasi profesi itu mengukuhkan siapapun layak dinyatakan kompeten tanpa melihat dari latar belakang pendidikan formalnya. Jadi ini merupakan sebuah pembuktian, sebuah pengakuan, dan sebuah penghargaan. Jadi misalnya latar belakang saya teknik geologi misalnya. Apakah saya bisa mengikuti sertifikasi penulisan buku non-fiksi? Tentu bisa. Tapi ada syarat dan ketentuan yang harus saya penuhi. Salah satunya adalah saya harus mengikuti pelatihannya. Gitu. Jadi memang tanpa melihat latar belakang, tapi ada standar minimal yang bisa diukur dari saya. Ketika misalnya saya baru mau akan terjun nih, mau menulis modul misalnya, tapi saya harus mendapatkan sertifikasinya penulisan buku non-fiksi. Gitu. Jadi saya harus ikut pelatihan supaya ada pengetahuan yang bisa dikonfirmasi oleh penguji atau asesor nantinya.
gitu. Jadi tanpa melihat pendidikan formal, artinya uji sertifikasi kompetensi itu berlaku adil, bisa diikuti secara universal. Asalkan ada standar minimal yang bisa diukur. Gitu. Kemudian kepentingan sertifikasi kompetensi. Nah, ini sampai sekarang masih terbagi dua kubu nih. Bagi yang amatir, kelompok amatir mengatakan tidak ada kepentingan menggunakan sertifikat kompetensi. Tapi bagi profesional itu adalah kepentingannya sangat banyak sebagai pengakuan dan bukti tambahan di samping ijazah dan sertifikat diklat, sebagai penghargaan terhadap diri dan profesi, sebagai syarat memasuki suatu jabatan atau mengikuti suatu proyek dari sebuah lembaga atau organisasi, sebagai dokumen BKD dan IKU di kampus, dan sebagai pertimbangan atau tarif honor profesi. Gitu. Jadi bagi kelompok seorang profesional banyak manfaat sertifikat kompetensi ini. Alasan ikut sertifikasi yang bukan kewajiban. Jadi itu adalah kesadaran, keperluan, dan kesempatan. Jadi selama masih ada kesempatan, kita merasa perlu dan kita sadar akan kepentingannya, mari kita ikuti sertifikasi kompetensi. Nah, ini Bapak Ibu yang menjadi SKKK atau SKKNI bidang perbukuan ya, yang ambil skema penulisan buku non-fiksi maupun penyuntingan naskah. Ini adalah SKKK-nya dan SKKNI-nya. Kemudian, bagi yang ambil penulis artikel ilmiah, penelaah karya tulis ilmiah, dan pengelola penerbitan ilmiah, inilah yang menjadi SKKK-nya dan SKKNI-nya. Ini. Penyuntikan naskah itu adanya di LSP penulis dan editor profesional atau LSPPP. Supaya nanti Bapak Ibu nggak salah klik ini ya, klik website ya ketika mendaftar. Dan kalau yang ambil penulis artikel sama penelaah dan pengelola itu di LSP penerbitan. Jadi yang kaitannya dengan artikel atau jurnal atau publikasi ilmiah itu di LSP penerbitan. Kalau yang kaitannya dengan perbukuan, seperti penulis buku non-fiksi dan penyuntingan naskah, itu di LSP penulis dan editor profesional. Oke, kita lanjut. Ini adalah contoh daripada sertifikat kompetensi yang dikeluarkan BNSP apabila Bapak Ibu nantinya dinyatakan kompeten. Ya, jadi sampai saat ini sertifikat itu masih berbentuk fisik atau tercetak. Jadi kita nantikan saja update-update terbaru dari BNSP apabila nanti ada sertifikat bentuk digital. Tapi sampai sekarang kita masih menggunakan yang sertifikat fisik. Jadi ada beberapa ciri khas daripada sertifikat fisik ini. Ada nomor belangko, logo Garuda, kemudian kode barcode, kemudian nanti ada nama Bapak Ibu, kemudian nama skema yang Bapak Ibu pilih, ini tampilan depannya, dan tampilan belakangnya itu adalah unit kompetensi dari skema yang Bapak Ibu pilih. Nah, sertifikat ini berlaku secara nasional dan diakui secara internasional. Makanya dia menggunakan dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Gitu. Jadi Bapak Ibu misalnya mau ambil proyek-proyek penulisan ataupun penyuntingan dari luar negeri, ini bisa menjadi penilaian meningkatkan honor gitu ya. Karena ini kita pernah salah satu asesi kita menunjukkan sertifikat ini ketika dia mau menyunting sebagai editor di Jepang, maka dia karena tahu ada peningkatan honor gitu ya dari pekerjaannya. Nah ini jadi maka dia berlaku diakui secara internasional. Oke, kemudian kita kepada persiapan uji sertifikasi. Yang harus kita persiapkan nih Bapak Ibu dalam mengikuti uji sertifikasi itu yang pertama, kita memahami skema uji sertifikasi yang dipilih, sehingga mengetahui lingkup yang akan diujikan.
Jadi harapannya nih, kan saya sudah terima data nih, Bapak Ibu sudah pilih ya skema-skemanya. Ada penulisan buku nonfiksi, penyuntingan naskah, penulisan artikel ilmiah, penelaah karya tulis ilmiah, pengelola penerbitan. Harapannya ketika Bapak Ibu pilih skema ini, Bapak Ibu sudah paham apa yang menjadi ruang lingkup daripada skema tersebut. Kemudian yang kedua, memahami unit-unit kompetensi pada skema yang dipilih. Itulah yang menjadi kisi-kisi dalam proses assessment. Indikatornya, basisnya, pengukurannya itu adalah unit-unit kompetensi. Tiap skema, unit kompetensinya, jumlahnya maupun deskripsinya itu berbeda. Jadi, apa yang harus Bapak Ibu pelajari? Lihat indikatornya di unit-unit kompetensi. Utamanya Bapak Ibu sudah mengikuti pelatihan ya. Jadi nanti tinggal dikembangkan lagi, tinggal dipetakan lagi tuh di mind mapping berdasarkan unit-unit kompetensinya. Kemudian mempersiapkan dokumen yang menunjukkan kompetensinya sesuai skema yang dipilih. Artinya, tiap skema yang Bapak Ibu pilih ini, Bapak Ibu harus hadirkan bukti-bukti yang menyatakan kompetensi Bapak Ibu. Nah, ini suka masih banyak ya, ada yang keliru antara pelatihan maupun uji sertifikasi. Jadi uji sertifikasi itu Bapak Ibu, itu adalah basisnya bukti. Namanya kita mau diuji pada suatu skema. Maka kita harus menunjukkan dong, apakah kita punya kompetensi pada skema tersebut, minimalnya tadi ada pengetahuan yang bisa dikonfirmasi. Kan kita akan diujikan. Nah, ini suka masih banyak nih yang misunderstand nih. Kayak misalnya, Mbak Rina, saya mau daftar penulisan buku nonfiksi. Oke, punya sertifikat pelatihan atau buku yang pernah ditulis misalnya, oh belum pernah sama sekali. Pelatihan juga nggak pernah ikut gitu. Nah, kami akan arahkan minimalnya ikut pelatihan dulu. Supaya apa? Supaya ada pengetahuan yang bisa dikonfirmasi. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu semua ini kan udah ikut pelatihan nih. Nah, tentunya ibaratnya standar minimalnya udah terpenuhi. Ada sertifikat pelatihannya ibaratnya. Dokumennya udah terpenuhi. Oke, kita lanjut. Nah, ini saya akan bahas terkait dengan skema ya. Skema yang ada di, pertama saya akan bahas yang ada di LSP penulis dan editor profesional dulu. Jadi Bapak Ibu, di LSP PEP itu kita punya 4 skema. Nah, tapi Bapak Ibu ini sudah tetapkan, ada yang di penulis buku nonfiksi dan ada yang di penyuntingan naskah. Jadi saya akan fokus membahas pada skema yang sudah Bapak Ibu pilih beserta persyaratan yang harus Bapak Ibu siapkan ya, yang ambil skema penyuntingan naskah dan penulisan buku nonfiksi. Nah, ini dia. Penulisan buku nonfiksi. Skema ini dirancang untuk menilai kemampuan penulis dalam menyusun dan mengembangkan berbagai jenis buku nonfiksi yang informatif, edukatif, atau informatif. Penulis diuji pada aspek perencanaan, penelitian pengorganisasian ide, penyusunan struktur naskah, serta kemampuan untuk menyajikan konten yang menarik, kredibel, dan mudah dipahami oleh pembaca. Buku nonfiksi ini banyak ya, Bapak Ibu, jenisnya. Bisa modul atau buku ajar, buku referensi, monograf, kemudian ada ensiklopedi, buku ilmiah populer, biografi, itu semuanya masuk ke dalam jenis buku nonfiksi. Jadi kalau Bapak Ibu nih ada yang pernah menulis salah satu jenis di antara yang tadi saya sebutkan, itu juga sudah bisa menjadi salah satu persyaratan yang mendukung kompetensi Bapak Ibu yang ambil penulisan buku nonfiksi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat kembali, persyaratan khusus yang mendukung kompetensi skema penulisan buku nonfiksi. 1. Ada sertifikat pelatihan penulisan buku nonfiksi. Nah, ini Bapak Ibu udah terchecklist ya, karena tentunya udah dapat nih pelatihannya. Yang kedua, ada buku nonfiksi yang ditulis dalam rentang waktu 5 tahun terakhir, diterbitkan oleh penerbitan yang kredibel dan ber-ISBN. Nah, jadi kalau Bapak Ibu yang minimalnya pernah punya satu buku gitu ya, minimal ada satu buku, itu juga bisa menjadi persyaratan yang nanti bisa Bapak Ibu lampirkan. Ya. Tadi jenisnya bisa apa namanya? Bisa buku
belajar atau modul, buku referensi, buku ilmiah populer, monograf, ensiklopedi, referensi. Nah, ini bisa menjadi salah satu salah satu bukti yang Bapak Ibu bisa hadirkan. Nah, kemudian yang kedua nih, Bapak Ibu yang ambil skema penyuntingan naskah. Ya, jadi skema ini fokus pada keterampilan teknis dalam menyunting naskah, mencakup pemahaman tata bahasa, ejaan, dan struktur naskah agar sesuai dengan standar penerbitan. Penilaiannya meliputi ketepatan dan konsistensi dalam penggunaan bahasa, serta keterampilan dalam memperbaiki kesalahan penulisan. Jadi penyuntingan naskah tuh lebih dikenal dengan nama editor ya secara umumnya. Dalam buku di laman KDT-nya itu banyak yang menggunakan editor atau penyunting. Nah, tingkatannya pada copy editing. Nah, itu tadi keterampilan teknis yang mencakup pemahaman tata bahasa, ejaan, dan struktur naskah. Kemudian, apa yang menjadi persyaratan khusus yang mendukung kompetensi skema penyuntingan naskah? Yang pertama, lagi-lagi, bisa menghadirkan sertifikat pelatihannya. Yang kedua, bisa hadirkan apabila Bapak Ibu pernah menyunting suatu naskah buku, ada SK-nya gitu, atau Bapak Ibu bekerja di suatu penerbitan buku, ada SK sebagai editor, ini bisa juga menjadi persyaratannya. Atau naskah buku orang lain yang telah disunting, yang telah terbit juga, minimal 1 misalnya. Ini bisa Bapak Ibu hadirkan. Ya. Kemudian kami juga punya penyuntingan substantif dan akuisisi ya. Itu ada di LSPPP. Nah, tapi Bapak Ibu tidak ada yang pilih skema ini, jadi saya akan bahas secara singkat saja. Intinya penyuntingan substantif itu sama juga, dia seorang penyunting, tapi tingkatannya bukan kayak penyuntingan naskah tadi. Dia tingkatannya pada substansi. Dia memperbaiki substansi naskah seperti struktur logika, relevansi informasi. Jadi dia menyunting materinya. Kalau misalnya dia penelaah buku, dia tulisannya penelaah atau reviewer buku. Jadi kalau substantif, penyuntingan substantif yang ada di LSPPEP itu buku ya, Bapak Ibu ya, bukan menyunting atau reviewer jurnal, tapi buku. Nah, kemudian yang terakhir itu yang ada di LSPPP ada penyuntingan akuisisi. Nah, kalau penyuntingan akuisisi itu adalah kepala penerbitan buku, kepala editorialnya. Biasa disebut chief editor, redaktur, atau managing editor atau editor akuisisi. Jabatannya pada manajerial, kalau editor akuisisi ini. Nah, kalau untuk penyuntingan akuisisi ini, dia tidak bisa hanya berbekal pelatihan. Karena ini skema khusus pada jabatan manajerial. Makanya dia harus ada SK sebagai editor akuisisi minimalnya 3 tahun. Gitu. Jadi ini penyuntingan akuisisi untuk kepala penerbitan buku yang harus sudah berpengalaman minimal 3 tahun. Ya. Nah, tapi Bapak Ibu fokus aja yang di penulisan buku non-fiksi sama penyuntingan naskah. Ini saya memperkenalkan tadi ya, siapa tahu nanti di kemudian hari Bapak Ibu mau ambil penyuntingan substantif atau akuisisi. Kemudian, nah ini dia Bapak Ibu yang menjadi unit kompetensi skema penulisan buku non-fiksi. Nah, ini ada 6 nih Bapak Ibu ya. Ada mengikuti prosedur kesehatan, keselamatan, dan keamanan kerja. Kemudian yang kedua ada mengoperasikan komputer. Yang ketiga, melakukan penelusuran informasi sederhana. Yang keempat, melakukan tahapan pra-menulis naskah. Yang kelima, melakukan tahapan menulis naskah. Yang keenam, melakukan tahapan pasca menulis naskah. Nah, ini tentunya udah dapat nih di pelatihan. Apa aja yang harus Bapak Ibu lakukan dalam tahapan pra-menulis, tahapan menulis, kemudian pasca menulis. Nah, poin-poin penting inilah yang nantinya harus Bapak Ibu persiapkan untuk yang ambil skema penulisan buku non-fiksi. Kemudian, yang ambil skema penyuntingan naskah. Nah, ini ada 7 unit nih Bapak Ibu. Untuk unit 1, 2, dan 3 masih sama.
yaitu mengikuti prosedur yang ketiga ya, mengoperasikan komputer, penelusuran informasi sederhana. Kemudian ada penyuntingan mekanis pada naskah tercetak, menyiapkan materi promosi. Inilah unit-unit yang harus Bapak Ibu siapkan ya. Teorinya, materinya, praktiknya. Nah, ini ada 7 untuk yang ambil skema penyuntingan naskah. Nah, ini penyuntingan substantif dan penyuntingan akuisisi. Kita lanjutkan. Selanjutnya, yang ambil skema penulis artikel ilmiah, penelaah karya tulis ilmiah, dan pengelola penerbitan, ini ada ya, saya cek ada 1 orang, itu adanya di LSP penerbitan. Jadi Bapak Ibu nanti jangan sampai salah klik website LSP ya. Jadi kita ada 2 LSP. Yang pokoknya yang ambil penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah itu di LSP PEP. Karena kaitannya dengan perbukuan. Penyuntingan naskahnya juga penyuntingan naskah buku. Nah, yang ambil terkait dengan publikasi ilmiah, entah itu artikel dan reviewer jurnal, itu ada di LSP penerbitan. Ya, nanti websitenya jangan sampai salah, tapi nanti saya akan ketikkan juga. Kita bahas yang pertama. Yang ambil skema penulis artikel ilmiah. Skema ini diperuntukkan bagi individu yang menulis artikel ilmiah untuk dipublikasikan di media berkala ber-ISSN, baik di tingkat nasional maupun internasional. Persyaratan khususnya itu bisa sertifikat pelatihan penulisan ilmiah, atau portofolio artikel ilmiah. Minimal Bapak Ibu punya 1 artikel ilmiah yang sudah dipublikasikan. Ya. Jadi bisa sertifikat pelatihan atau minimal sudah punya 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan. Kemudian yang kedua. Nah, ini skema lainnya ini kita lewat saja ya, yang penulis buku teks. Penulis buku ilmiah populer juga ini tidak ada yang ambil, kemudian editor buku ilmiah sama ini kaitannya dengan penyuntingan naskah. Nah, penelaah karya tulis ilmiah nih Bapak Ibu yang ambil penelaah ya. Skema ini menilai kemampuan seorang penelaah atau reviewer dalam menilai kualitas karya tulis ilmiah berdasarkan kriteria akademik dan standar publikasi. Penelaah harus mampu memberikan masukan yang konstruktif tentang metodologi, data, analisis, dan kesesuaian konten dengan standar ilmiah. Skema ini juga menguji pemahaman penelaah tentang etika publikasi, kualitas data, dan relevansi karya terhadap bidang keilmuan. Persyaratan khususnya, yang pertama masih sama. Dia bisa sertifikat pelatihan penelaah karya tulis ilmiah, atau minimal sudah pernah menelaah 1 artikel ilmiah milik orang lain. Dan tentunya artikelnya juga telah terbit ber-ISSN. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang ambil skema penelaah sudah ikut pelatihannya ya dari Unisma, ini bisa menjadi persyaratan yang nanti diupload. Kemudian jika sudah pernah juga menelaah, nanti silahkan diupload. Ya, nanti kita akan bahas terkait dengan metode uji. Nah, nanti Bapak Ibu nanti akan connect arahnya kemana terkait dengan jumlahnya, ya, jumlah karya-karya ini. Dan yang terakhir, yang ambil skema pengelola penerbitan. Skema ini mengukur kompetensi dalam mengelola penerbitan ilmiah pada jurnal atau university press, termasuk aspek manajerial, kebijakan editorial, dan tata kelola penerbitan untuk memastikan kualitas dan keberlanjutan publikasi ilmiah. Jadi Bapak Ibu yang ambil pengelola penerbitan, sama seperti yang tadi ada di LSPPEP, dia punya skema jabatan manajerial, namanya penyuntingan akuisisi. Nah, di LSP penerbitan juga punya skema pada jabatan manajerial. Makanya, tapi khusus pada jurnal atau university press. Kalau tadi akuisisi, itu buku ya, penerbitan buku. Pengelola penerbitan, dia manajerial pada jurnal. Nah, skema pengelola ini, ya Bapak Ibu yang ambil pengelola penerbitan, dia tidak boleh hanya ngikutin pelatihan aja. Karena apa? Karena jabatannya kan manajerial. Jadi,
dia minimalnya sudah berpengalaman kerja sebagai pengelola penerbitan ilmiah minimalnya 3 tahun. Jadi nggak bisa tuh yang cuman misalnya bekalnya pelatihan tanpa misalnya belum pernah sama sekali mengelola penerbitan. Dia minimalnya udah punya pengalaman sebagai pengelola, jabatannya pada chief editor, redaktur, atau managing editor. Itu pada jabatan manajerial. Ya, minimalnya 3 tahun. Jadi harapannya Bapak Ibu yang ambil pengelola, ada SK-nya ya. Ada SK-nya itu 3 tahun. Dan bukti portofolio pengelolaan jurnalnya. Nanti bisa hadirkan jurnal yang sudah dikelolanya. Gitu Bapak Ibu. Untuk yang skema pengelola penerbitan. Nah, ini unit kompetensi skema penulis artikel ilmiah. Bagi Bapak Ibu yang ambil skema penulis artikel ilmiah, ada 7. Ada menggunakan perangkat lunak pengolah kata tingkat dasar, menerapkan teknik penulisan yang baku, mengembangkan gagasan naskah, mengorganisasikan bahan dan sumber naskah, menyusun kerangka naskah, menyiapkan bagian awal, menyiapkan bagian isi. Selanjutnya, yang ambil skema penelaah karya tulis ilmiah, itu ada 6 unit. Ada nilai naskah, mengedit aspek ketelitian data dan fakta pada naskah, kemudian mengedit aspek legalan dan kepatutan, menelaah struktur naskah, menelaah substansi atau materi naskah, dan menyiapkan rekomendasi hasil penelaahan naskah. Jadi nanti tolong Bapak Ibu siapkan materinya, teorinya, praktiknya, bagaimana sikap kerjanya sesuai dengan unit-unit kompetensi ini. Jadi nanti biar Bapak Ibu nggak bingung ya apa yang harus dipelajari, lihatlah di unit kompetensinya. Kemudian yang ambil skema pengelola, ini ada 6 juga. Ada menerapkan strategi pemerolehan naskah, menilai naskah, menyelia dan menyunting naskah, menelaah struktur naskah, menelaah substansi atau materi naskah, menyiapkan rekomendasi hasil penelaahan naskah. Oke, Bapak Ibu. Nah, sampai pada tahap pengenalan skema dan persyaratan khususnya, kita buka dulu di sini ya ruang pertanyaan dan diskusi. Barangkali Bapak Ibu sudah ada yang mau ditanyakan, silakan kepada 3 orang penanya dulu ya. Baik, langsung raise hand aja akan saya panggil. Pak Abdul Rosyid, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya ya? Halo, suaranya terdengar, Mbak? Dengar Bapak, silakan. Oke, terima kasih. Untuk apa namanya skema penulis atau penyunting naskah untuk tambahan portofolio bisakah menggunakan karya tulis bukan karya suntingan? Misal saya ngambil skema penyunting naskah, tapi saya punya karya buku, itu nggak bisa nggak dijadikan sebagai portofolio gitu. Selain tadi kan penyunting kan. Ya, terus yang pertama, yang kedua suntingan lama kan itu ini kan 5 tahun ya, lama tapi ini masih cetak ulang terus, bisa nggak digunakan itu? Terima kasih. Oke, Pak Abdul Rosyid ambil skema penyuntingan naskah. Ya. Nah, yang Bapak punya itu justru buku yang Bapak tulis, betul? Tadi Ya, yang terbaru. Kalau suntingan lama sekali, tapi masih dicetak ulang gitu. Oke. Pak, untuk Pak Abdul Rosyid, nanti di dalam website hadirkan aja nggak apa-apa buku yang disunting. Karena kalau buku yang Pak Abdul Rosyid tulis, justru cocoknya ke penulisan, bukan ke penyuntingan. Jadi upload aja yang relevan dengan skemanya. Meskipun misalnya yang Bapak edit udah lama, tapi katanya masih terus dicetak ulang, nggak apa-apa. Nanti itu akan tetap menjadi pertimbangan terkait rekomendasi metode uji ya Pak ya. Tapi tolong di-upload yang relevan. Kalau buku yang Bapak tulis, itu relevannya ke penulisan buku. Upload saja yang Bapak sunting bukunya. Terima kasih. Ya. Maaf, yang diupload itu buku utuh atau di apa namanya halaman hak ciptanya saja, halaman. Ya, nanti teknis penguploadan akan saya jelaskan setelah ini. Oke, makasih. Ya. Oke, penanya kedua silakan Bapak Ibu. Ya, saya. Pak Terima kasih. Iskandar, boleh Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak.
saya itu kan ngambil ini penyuntingan naskah. Tadi ada penyuntingan naskah, ada substantif, akuisisi. Lah ini masuk yang mana ini? Apa beda-beda atau memang penyuntingan itu meliputi itu? Ya, Pak. Jadi kalau di dalam skema ini, penyuntingan naskah tuh ada 3 tingkatan. Tadi kalau penyuntingan naskah itu kaitannya dengan copy editing. Dia tingkatannya menyunting teknis tadi. Tata bahasa, ejaan, tipografi, struktur naskah. Kalau substantif, Bapak itu nanti tugasnya menyunting substansinya, materinya. Nah ini tadi penjelasannya. Iya. Jadi Nah, kalau misalnya di ini job saya terdaftar di apa itu? Saya Pak tadi belum Kusnandar, nulis. kemarin itu Bapak daftar apa? Penyuntingan naskah, enggak tahu saya apa penyuntingan gitu, editor Oh, gitu penyuntingan sebetulnya. naskah, Pak Kusnandar. Ya, Ya, itu beda. Artinya penyuntingan naskah, substantif atau akuisisi itu enggak. Penyuntingan naskah gitu aja. naskah ini, yang ini Pak, penyuntingan naskah ini. Nah, beda dengan tadi ya. Tadi yang substantif tadi enggak ya? Beda skema Kak. Oh. Meskipun Ya dia berarti skema skema yang saya ambil ini ya, penyuntingan naskah ini. betul penyuntingan naskah. Yang ini Bapak. Nah, Pak Oh, Kusnandar nih punya buku yang Bapak udah sunting belum? ada 2013 satu. Ada 2013 satu. Nah, itu nanti bisa diupload selain sertifikat yang udah Bapak dapat ya. Sertifikat pelatihannya udah dapat yang Ya, dari Unisma. ya. Jadi nanti ini ya beda ya penyuntingan naskah dengan substantif tadi beda ya. Beda skema, Pak. Ya, judulnya Ya. berarti ini takutnya nanti keliru itu ya. Oke ya, Nah, makasih. nanti Bapak daftarnya yang penyuntingan naskah ya, sesuai dengan yang sudah didaftarkan. Di situ apa ya, Mbak? Saya mohon dicek. Kenapa? Di Saya data. taunya editor gitu aja itu Iya, kemarin. iya. Dari data yang saya terima dari Unisma itu Pak Kusnandar itu di penyuntingan naskah. Iya, oke, Ya, iya, jadi daftarnya nanti penyuntingan naskah ya. Oke, iya, makasih. oke, sama-sama Pak. Terakhir ya, Pak Iqbal, boleh Pak? Langsung Pak. Terima kasih atas kesempatan bertanya. Suara saya bisa terdengar? Terdengar Pak? Oh ya, baik. Ini kalau saya sendiri skemanya memilih penyuntingan naskah, tapi untuk persyaratan khusus SK sebagai penyunting itu tidak ada, hilang. Itu masih bisa enggak, Mbak? Bisa, bisa banget. Jadi Oh, Mas, walaupun nggak ada SK? bisa. Jadi persyaratan khusus ini Pak sifatnya menggantikan. Jadi nggak harus ada semua. Oh, iya, Ya, iya. nggak harus ada semua. Jadi misalnya gini, kan utamanya Bapak udah ikut pelatihan nih. Ini kan udah jadi dokumen minimal yang terpenuhi. Jadi ibaratnya kalau Bapak cuman misalnya lampirin sertifikat pelatihan aja itu udah lolos gitu. Nggak Oh, harus iya. ada SK. Tapi nanti apalagi misalnya Bapak Ibu, Bapak udah pernah menyunting belum? Buku. Sudah pernah, cuman satu. Oke, satu. Nah, nanti dihadirkan juga berarti sertifikat dan bukunya. Jadi nggak ada SK pun nggak apa-apa. Yang penting salah satu dari ini terpenuhi. Artinya Bapak Ibu bisa tunjukkan dokumen kompetensi, dokumen persyaratan khusus sesuai dengan skemanya. Gitu, dokumen kompetensinya. Oh, iya, Iya, iya. nggak Ya, harus semua. ya, dikira tadi kalau nggak bisa karena harus semua syarat terpenuhi, pindah ini aja, pindah skema gitu yang bisa. Apalagi Bapak Ibu semua di sini udah ada sertifikat pelatihan, ibaratnya persyaratan minimalnya udah lolos. Kecuali yang pengelola ya, yang Bapak Ibu ada nih satu orang pengelola, dia nggak bisa hanya sertifikat, tapi harus ada SK pengalaman sebagai pengelola 3 tahun. Itu aja. Ya, ya. Ya, Terima kasih, Mbak. sama Pak. Oke, kita langsung bahas lagi ya Bapak Ibu ya. Nanti kita buka lagi sesi pertanyaannya. Oke, saya bahas lagi terkait dengan yang disebut metode uji. Nah, bagi Bapak Ibu yang nanti masih berbingung-bingung ria, nah, jadi Bapak Ibu, metode uji dalam pelaksanaan
uji sertifikasi kompetensi itu dibagi ke dalam 2 metode. Jadi metode ini diberikan kepada Bapak Ibu berdasarkan persyaratan sesuai skema yang Bapak Ibu unggah nanti. Jadi prosesnya gini, Bapak Ibu mendaftar, divalidasi oleh tim, kemudian diberikan rekomendasi metode uji oleh asesor berdasarkan persyaratan khusus sesuai skema yang Bapak Ibu unggah. Jadi yang pertama itu ada observasi langsung atau disebut juga uji kompetensi. Jadi metode observasi langsung ini ditujukan bagi peserta uji atau asesi yang belum memiliki pengalaman atau portofolio pada skema yang dipilih. Namun, peserta diharapkan telah mengikuti pelatihan yang relevan sesuai dengan skema yang dipilih. Jadi yang belum punya pengalaman nih, yang misalnya belum pernah menulis buku atau menyunting buku atau menulis artikel atau menelaah artikel atau mengelola jurnal nggak bisa ya, karena dia harus berpengalaman. Itu tadi dia akan direkomendasikan ke observasi langsung, tapi diharapkan telah mengikuti pelatihan yang relevan. Perangkat ujinya, dia ada daftar pertanyaan tertulis, dia bentuknya multiple choice, daftar pertanyaan lisan, dan praktik atau observasi. Oke, kemudian yang kedua, ada metode portofolio. Metode portofolio ditujukan bagi peserta uji yang telah memiliki pengalaman atau portofolio pada skema yang dipilih dengan persyaratan dan ketentuan khusus untuk masing-masing skema sebagai berikut. Nah, ini kaitannya dengan jumlah portofolio. Kita lihat ya jumlahnya yang memenuhi untuk metode portofolio ini apa. Kita lihat. Nah, bagi yang ambil skema penulisan buku non-fiksi, kalau Bapak Ibu sudah punya minimal 3 buku non-fiksi yang terbit, tadi ya, buku non-fiksi bisa bermacam-macam, ada buku modul, referensi, monograf, biografi, kemudian ada ensiklopedi. Bagi Bapak Ibu yang punya buku non-fiksi, 3 itu bisa direkomendasikan ke metode portofolio. Kemudian, yang ambil skema penyuntingan naskah, untuk Bapak Ibu yang ambil skema penyuntingan naskah ya, kalau Bapak Ibu sudah menyunting 3 buku, tadi itu yang penyuntingan naskah, punya 3 nih yang udah disunting, itu akan direkomendasikan ke metode portofolio. Oke, kemudian yang ambil skema penulisan artikel ilmiah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah menulis 5 artikel ilmiah terbit dan ber-ISSN, 5 ya, kalau yang penulisan artikel ilmiah, dia akan direkomendasikan ke metode portofolio. Kemudian, kalau yang ambil penelaah karya tulis ilmiah, kalau Bapak Ibu sudah menelaah 5 artikel ilmiah milik orang lain yang sudah direview dan telah terbit, dia akan direkomendasikan ke metode portofolio. Kemudian, bagi yang ambil skema pengelola, jika bisa menghadirkan SK sebagai editor in chief atau redaktur atau managing editor pada jurnal selama 3 tahun, ya sudah berpengalaman selama 3 tahun, dia ke portofolio. Dan yang pengelola memang dia nggak ada opsi untuk observasi langsung. Karena apa tadi, skema pengelola ini skema untuk manajerial. Makanya dia harus berpengalaman. 3 tahun ditunjukkan dengan SK-nya. Makanya dia tidak ada opsi observasi langsung. Jadi wajib portofolio yang ambil skema pengelola. Oke. Jadi ini ada syarat dan ketentuannya ya, terkait dengan jumlah. Jadi bagaimana berarti nih yang kurang dari 5 untuk artikel dan yang kurang dari 3 untuk buku, dia akan direkomendasikan ke observasi langsung. Jadi ibaratnya yang Bapak Ibu ambil skema penulisan buku non-fiksi, baru menulis 2 atau 1, akan ke observasi langsung. Begitu pula dengan jurnal. Kalau Bapak Ibu misalnya baru menulis 4 artikel atau 3 artikel atau 1 artikel, akan direkomendasikan ke observasi langsung.
Begitu juga dengan penelaah artikel. Kalau kurang dari 5, dia akan ke observasi langsung. Artinya observasi langsung itu untuk yang hanya memiliki sertifikat atau yang kurang dari syarat dan ketentuan untuk metode portofolio. Gitu ya. Nah, portofolio itu perangkat ujinya adalah verifikasi portofolio dan wawancara. Itu untuk metode portofolio. Oke. Nah, sampai sini sebelum saya membahas terkait dengan dokumen persyaratan, kita buka lagi 3 pertanyaan. 3 sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu raise hand. Oke, Ibu Erlina dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Erlina dari UNS. Saya mengajukan untuk pengelola jurnal. Tadi disebutkan bahwa untuk pengelola jurnal kedudukannya sebagai chief editor ataupun sebagai managing editor minimal 3 tahun. Kalau kurang dari hal tersebut, nanti observasi secara langsung begitukah? Untuk pengelola tidak ada opsi observasi langsung, Bu. Jadi memang dia wajib portofolio. Jadi memang wajib minimal pengalamannya 3 tahun. Karena dia skema khusus pada jabatan manajerial. Kalau kurang dari 3 tahun, Mbak? Kalau kurang dari chief editornya tadi per Mei 2022 ya, Bu ya? Chief editor. Ya. Oke, Bu, nanti nggak apa-apa, coba dilampirin aja yang chief editor yang per Mei 2022 dan SK yang editornya ya. Oke, siap. Oke, Terima kasih, Mbak. ya sama-sama Ibu Erlina. Oke, yang kedua, penanya kedua, boleh Bu Dwi Wahyuning Tias, silakan Ibu. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tadi pagi melakukan konfirmasi ya Mbak ya untuk pindah uji skema. Apakah bisa nggih? Karena sebelumnya saya mengisi yang buku teks, kemudian 2 tahun lalu itu saya sudah melakukan serkom non fiksi Mbak. Jadi saya takutnya beririsan antara non fiksi sama buku teks. Maka dari itu tadi pagi saya memutuskan WA adminnya dan kemudian katanya diminta untuk konfirmasi ke jenengan. Nah, yang uji skema yang baru saya pilih itu adalah penulis artikel, Mbak. Apakah bisa nggih? Penulis artikel ilmiah. Terima kasih. Oke, Bu Dwi Wahyuning Tias, sebentar. Ya, ini Ibu di data terakhir saya sudah berubah kok skemanya, sudah penulis artikel. Oh iya, terima kasih Mbak. Terima kasih. Ya, sudah. Oke. Terakhir ini Pak Abdul Rosyid lagi. Ya, Mbak, untuk nama penulis, biasanya kalau dulu kita nulis itu kan pakai nama pena gitu ya. Itu kalau yang kita upload itu nama tidak sesuai, tapi tidak sesuainya tidak, misal ada tambah nama, misal namanya kan Abdul Rosyid, ada tambahnya Maskur belakangnya itu bisa ya dipakai masih dalam portofolio. Tapi ada Abdul Rosyidnya nggak Pak? Ada Abdul Rosyid Maskur itu nama orang tua akhirnya kan. Oh iya, boleh kalau ada nama penanya nggak apa-apa. Aman ya? Aman. Terima kasih. Ya, sama-sama Bapak. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut lagi ya. Ini tadi udah. Nah, kita sampai ke dokumen persyaratan uji kompetensi. Nah, persyaratan uji kom itu terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama itu namanya persyaratan umum, yang berisikan pas foto 4x6 latar belakang merah, identitas pribadi KTP atau SIM, CV, dan ijazah. Ini dokumen persyaratan umumnya. Kaitannya dengan identitas pribadi Bapak Ibu ya, sebagai calon peserta uji yang wajib di-upload nantinya. Nah, kemudian kelompok kedua itu namanya persyaratan khusus. Nah, yang tadi sudah kita bahas panjang lebar tuh terkait dengan harus ada misalnya syarat minimal yang terpenuhi
Atau tadi syarat maksimal sesuai dengan ketentuan kalau Bapak Ibu mau direkomendasikan ke portofolio. Nah, itu yang namanya persyaratan khusus yang menunjukkan kompetensi Bapak Ibu pada skema yang dipilih. Ya, jadi salah satunya harus ada SKK, surat keterangan kerja, kaitannya relevan dengan skemanya. Atau sertifikat pelatihan. Nah, ini semuanya ada ya, jadi bisa diupload nanti. Dan portofolio sesuai skema pilihan. Itu tadi, yang ambil penulisan buku non-fiksi, kalau punya bukunya silakan diupload. Apalagi kalau punya 3, bisa direkomendasikan ke portofolio. Begitu juga yang penyuntingan naskah. Penulisan artikel juga sama, kalau dia punya 5 yang telah terbit dan ber-ISSN, nanti akan direkomendasikan ke portofolio. Begitu juga dengan yang penelaah, kalau sudah mereview 5, nanti akan direkomendasikan ke portofolio. Dan yang pengelola hadirkan SK-nya sebagai pengelola. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi, seluruh dokumen persyaratan ini disiapkan dalam bentuk soft file. Formatnya boleh PDF, boleh JPEG, boleh PNG. Nah, per item ini, Bapak Ibu, di dalam sistem kita itu sudah dikunci cuman maksimal 2 MB. Ya, sudah dikunci per item itu 2 MB. Jadi Bapak Ibu nanti misalnya yang ambil penulisan buku non-fiksi, nah tadi sempat ditanyain, kalau misalnya cuma 2 MB, kalau beratus-ratus halaman itu kan lebih dari 2 MB, Mbak Rina. Nah, validator itu cuma memeriksa valid aslinya dokumen persyaratan khusus yang Bapak Ibu lampirkan. Jadi untuk yang buku seperti penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah, itu cukup upload dari laman cover sampai daftar isi. Ya, jadi ada laman cover, misalnya yang penulisan di laman covernya tertulis nama penulis, dan di laman KDT atau editorialnya juga tertulis. Begitu juga dengan editor, apalagi yang editor ya, yang penyuntingan naskah, karena nggak semua penerbit gaya selingkuhnya sama menyantumkan editor pada cover, makanya kita harus lihat pada laman KDT atau editorialnya. Ada nama Bapak Ibu sebagai penyunting naskah atau editornya. Nah, untuk yang penulis artikel ilmiah, hadirkan artikelnya, di-download aja dari jurnal-jurnalnya, atau Bapak Ibu punya soft file-nya, itu di-download nanti dihadirkan. Biasanya ini nggak bermasalah karena artikel nggak lebih dari 2 MB. Kalaupun lebih silakan aja di-convert ya, banyak website-website untuk convert. Kemudian untuk yang penelaah, nah yang penelaah ini untuk dokumen validasinya seperti ini Bapak Ibu. Karena seorang reviewer jurnal atau penelaah, dia namanya kan nggak tercantum ya di dalam artikelnya tuh. Kalau di dalam artikelnya kan cuma penulis ya, misalnya di bawah judul tuh ada nama penulis. Nah, kalau nanti validator misalnya meriksa yang penulisan artikel mah gampang ya, tinggal lihat aja ada nggak nama dia sebagai penulisnya di artikel tersebut. Nah, tapi kan kalau penelaah nggak seperti itu. Bapak Ibu yang ambil penelaah karya tulis ilmiah, nggak bisa cuman hadirkan artikel yang udah di-review itu, apalagi yang udah terbit. Nggak bisa. Tapi hadirkan, formatnya seperti ini, hadirkan dokumen validitas plus artikel dalam bentuk pereviewannya. Ya, jadi bentuk ketika Bapak Ibu melakukan review. Jadi ada bentuk tuh kolom-kolom komentarnya, atau misalnya kalau dia dari website jurnalnya, form-form reviewnya itu boleh. Dokumen validitasnya itu bisa SK atau ST, atau biasanya kalau dia jurnalnya internasional, itu kan dia cuma ada email review tuh, email permintaan review. Bisa itu atau sertifikat. Nah, itu yang menjadi validitasnya kita melihatnya. Oh, benar nih Bapak Ibu yang melakukan review. Kan kalau misalnya jurnalnya doang kan nggak kelihatan itu nama siapa tuh. Kan itu cuma penulis doang. Makanya kita, Bapak Ibu yang ambil penelaah, harus hadirkan dokumen validitasnya. Tadi, bisa SK, ST, sertifikat, atau email permintaan review. Itu di screenshot aja, digabungkan sama artikel dalam bentuk reviewnya, atau form reviewnya. Disatukan. Gitu aja formatnya, template ya. Kalau punya 5 gitu juga, validitas plus artikel dalam bentuk reviewnya.
Mbak Rina, saya kan misalnya SK-nya dalam satu jurnal itu udah menelaah 5, tapi kan SK-nya sama, nggak apa-apa gitu aja. SK plus artikelnya, SK plus artikelnya. Jadi di merge, digabung gitu template-nya ya. Untuk yang penelaah. Bagaimana dengan yang pengelola? Pengelola nanti ada kolom SKK. Nah, itulah yang dihadirkan yang tadi. SK sebagai chief editornya. Kemudian portofolionya apa? Hadirkan aja jurnalnya, jurnal yang dikelolanya. Boleh dihadirkan dari laman cover sampai laman ininya, apa namanya, daftar isinya boleh. Pokoknya hadirkan aja itu jurnalnya untuk sebagai portofolionya. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya untuk dokumen persyaratan uji kompetensi. Nah, saya akan lanjut dulu sampai pada tutorial pendaftaran supaya Bapak Ibu nggak ini ya, nggak ngawang-ngawang. Supaya nanti paham ini uploadnya bagaimana caranya gitu ya. Sebentar saya siapkan linknya. Nah, Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Tadi itu kita beda website, yang penulisan buku non-fiksi sama penyuntingan naskah itu di LSP PEP. Tapi saya chat dulu di sini, nanti juga akan saya agihkan ya di grup kita. Saya chat dulu nih, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu, saya chat di kolom chat. Saya agihkan dulu juga deh di grup kita ya, supaya nanti Bapak Ibu nggak pusing. Oke, mana ya? Jadi Bapak Ibu, dilihat lagi skema yang sudah didaftarkan, supaya nggak salah klik. Jadi itu sudah ada tuh ya skema-skemanya bagi yang penulis artikel, penelaah, pengelola. Kliknya di website LSP Penerbitan. Yang penulis buku non-fiksi sama penyuntingan naskah, klik di LSP Penulis dan Editor Profesional. Tapi Bapak Ibu saya akan contohkan pakai satu LSP, yaitu LSP Penerbitan. Websitenya sama, penggunaannya sama, tampilannya sama, nah, hanya emang beda aja skemanya. Jadi ikuti tata caranya ya. Karena sama, hanya Bapak Ibu karena berbeda skema jadi berbeda website gitu ya. Tapi cara penggunaannya sama. Jadi saya contohkan dulu pada LSP Penerbitan. Cing, jangan cing. Oke. Oke, Bapak Ibu, kalau kita klik ya pada website LSP Penerbitan maupun LSP PEP, sama tampilannya akan kayak gini Bapak Ibu. Jadi tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan pendaftaran. Nah, karena kita baru pertama kali mendaftar, kita klik pada menu uji sertifikasi ini. Nah, ini kan ada menu masuk nih. Untuk masuk, kita tuh butuh user sama password. Nah, untuk dapetin user password itu, maka kita ke sini dulu. Yang ini, ke menu uji sertifikasi. Ini langkah awalnya.
Nanti akan muncul nih semua skema-skema yang ada di LSP penerbitan. Nah, Bapak Ibu pilih ya pada skema yang sudah ditentukan atau sudah Bapak Ibu pilih tuh ya. Jadi yang ambil penulis artikel ilmiah, klik skema penulis artikel ilmiah, klik daftar skema. Nah, ini tampilan awalnya nih. Ini bagian awal yang harus kita isi, namanya FR APL 01, formulir permohonan sertifikasi kompetensi. Ini adalah rincian data pemohon sertifikasi, Bapak Ibu. Jadi ini skemanya, Bapak Ibu pastikan lagi ya. Ini bisa dipilih ya, diklik. Kalau semisal salah klik di awal, silakan dipilih lagi yang tepatnya, jangan sampai salah klik. Pendaftar, ini juga Bapak Ibu pilih. Pokoknya kalau ada tanda panah kecil itu adalah opsi. Jadi Bapak Ibu jangan takut, jangan ragu untuk klik-klik ya, supaya tidak salah. Pendaftar kita pilih umum. Kalau umum PSKK itu adalah program dana hibah dari BNSP. Jadi kita pilihnya pilihan umum. Kemudian nama lengkap sesuai KTP. Nah, Bapak Ibu, sebagai informasi di sini meskipun ada dalam kurung sesuai KTP, tapi BNSP menyarankan penulisan nama tanpa gelar. Ya, meskipun ada dalam kurung sesuai KTP. Jadi misalnya di KTP-nya ada yang menggunakan gelar, dipastikan saja gelarnya memang sudah update atau up to date dengan gelar Bapak Ibu yang sekarang gitu. Takutnya karena kita pernah ada kejadian nih Bapak Ibu. Jadi di KTP misalnya ya, di KTP DRA titik Rina Tumiar. Sementara gelar saya udah upgrade, tapi KTP-nya belum update. Gelar saya udah DR Rina Tumiar. Nah, ketika sertifikat keluar dari BNSP, apakah boleh meminta penggantian? Nggak boleh. Karena udah di disclaimer dari awal. Memang dalam kurung sesuai KTP. Tapi kalau misalnya di KTP-nya ada gelarnya, ya nggak apa-apa. Tapi pastikan up to date gitu ya sama gelarnya. Makanya biar nggak rancu, penyaranan dari BNSP-nya ya tanpa gelar gitu. Tapi kami tidak melarang kalau Bapak Ibu mau hadirkan gelar. Dipastikan saja up to date gelarnya ya, sesuai dengan gelar saat ini. Dan pastikan penulisannya, titik komanya, dan ini juga hanya gelar akademis saja. Jangan sampai salah. Karena APL 01 ini sudah terintegrasi Bapak Ibu dengan sistemnya BNSP. Jadi kalau sudah selesai nih, sudah selesai assessment, kan kita akan kirimkan semua data Bapak Ibu ke BNSP supaya dibuatkan sertifikatnya. Nah, yang kami kirimkan ya ini APL 01 ini karena sudah terintegrasi dengan mereka. Apa yang keluar pada sertifikat itulah apa yang Bapak Ibu ketik di sini. Jadi jangan sampai salah ya. Jangan sampai ada tipu. Karena kita nggak bisa minta penggantian ke BNSP. Oke, NIK ini ada 16 digit. Bapak Ibu pastikan datanya benar. Ini saya sebagai contoh aja ya. Tempat lahir, tanggal lahir, ini tahunnya langsung diketik aja. Jadi Bapak Ibu nggak usah scroll lagi. Jenis kelamin, jangan sampai nggak dipilih. Karena masih ada aja yang udah submit. Aduh Mbak Rina, tadi saya nggak ngeh itu ada jenis kelamin ya, dipilih opsional. Makanya Bapak Ibu, kalau ada tanda panah ke bawah itu jangan ragu-ragu untuk dicek-cek. Karena itu tuh pilihan ya. Jangan takut-takut untuk klik-klik gitu ya. Alamat, alamatnya kalau misalnya berbeda sama KTP, tulis saja alamat domisili saat ini. Provinsi domisili. Nah, ini ketik aja kata kuncinya biar Bapak Ibu nggak capek-capek scroll-scroll. Sama kabupaten juga ketik kata kuncinya. Kode pos. Nomor HP ini pastikan aktif ya, kalau bisa yang WhatsApp aja. Email. Nah, ini email Bapak Ibu ya. Tolong masukkan email aktif dan pastikan storage-nya nggak penuh ya, memorinya belum full.
supaya Bapak Ibu bisa terima notif. Karena semua alur proses ini ya, termasuk nanti user dan password Bapak Ibu dikirimkannya lewat email. Dan ingat, jangan sampai typo. Hari ini kami masih menemukan typo nih. Gini penulisannya. Jadi pendaftar yang hari ini masuk juga masih ada yang typo. Banyak laporan, kenapa saya nggak terima gitu. Ya, uang emailnya typo yang nggak terima gitu ya, nggak terima notif. Makanya tolong dipastikan lagi. Karena kita juga kalau misalnya mau bukain lagi nih Bapak Ibu dari pusat, itu butuh waktu lama. Karena kan ini dari IT pusat. Jadi tolong dilihat lagi. Jadinya kalau misalnya yang typo, ya udah itu aja user Bapak Ibu sampai seterusnya nggak terima notif. Kalau kami mau bukakan ke IT itu prosesnya lama karena IT-nya di pusat gitu ya. Jadi pastikan aja jangan sampai typo penulisan emailnya. Pendidikan terakhir. Nah, pekerjaannya bagi Bapak Ibu yang dosen, kalau Bapak Ibu pekerjaannya adalah sebagai dosen atau misalnya guru, ini nama sekolah atau perguruan tinggi silahkan dituliskan sekolah atau perguruan tinggi Bapak Ibu mengampu ya atau mengajar. Misalnya, ini ya, program studinya apa? Bapak Ibu mengajar pada program studi apa? Misalnya ya. Alamatnya boleh ditulis dengan lengkap. Untuk nomor telepon perusahaan atau lembaga dan emailnya ini opsional. Bapak Ibu boleh tulis, boleh enggak. Sumber anggaran. Nah, ini Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang kalau misalnya biaya mandiri ya, biaya mandiri, ketik aja nih sumber anggaran biaya mandiri. Pemberi anggarannya, ketik juga mandiri. Gini ya, biaya mandiri, sumber anggaran biaya mandiri, pemberi anggaran juga biaya mandiri. Kalau misalnya ada yang dibiayai kampus, sumber anggarannya APBN, pemberinya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Tujuan asesmen, pilih sertifikasi. Nah, tempat uji kompetensi, Bapak Ibu ketik di rumah. Maka secara otomatis jadwal uji akan keluar. Jadi jadwal uji Bapak Ibu nggak ketik-ketik lagi, asalkan tempat ujinya benar, di rumah. Nah, Bapak Ibu nggak usah galau, nggak usah gundah gulana. Ini Mbak Rina tempat uji kompetensi berarti wajib di rumah nih kita nge-zoom-nya. Bapak Ibu ini penamaannya hanya untuk di sistem. Jadi di rumah itu untuk menunjukkan asesmen jarak jauh atau AJJ. Ini kan di rumah tuh waktu itu AJJ dari BNSP kan diberlakukannya ketika COVID. Makanya di rumah aja asesmennya. Makanya namanya TUK-nya di rumah. Tapi misalnya Bapak Ibu mau di kantor yang penting ruangannya kondusif, memadai untuk AJJ atau asesmen jarak jauh, silakan saja. Tapi di sistem namanya di rumah. Jadi jadwal uji kompetensi akan keluar secara otomatis Sabtu 9 November 2024 di rumah atau AJJ. Oke. Kalau sudah dipastikan benar semua, tidak ada typo, Bapak Ibu klik selanjutnya. Nah, ini bagian kedua nih Bapak Ibu, di mana kita akan upload tuh tadi semua dokumen-dokumen yang udah kita bahas panjang lebar. Ada persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, ini ada pas foto, KTP, CV, ijazah, SKK, sertifikat, dan portofolio-portofolio. Kita sediakan ada 5 kolom nih, ya. Jadi Bapak Ibu semuanya upload di sini. Per item maksimal 2 MB. Formatnya PDF, JPEG, PNG. Jadi yang Word nggak boleh. Yang Word convert dulu ke PDF. Oke, kalau udah silakan di-upload, klik browse, pas foto 4x6 latar belakang merah. Ini saya uploadnya asal ya, sebagai contoh aja Bapak Ibu. Oke, KTP, identitas pribadi, KTP atau SIM, klik browse. CV-nya kita nggak ada template khusus, masukkan aja yang Bapak Ibu punya. Update lagi ya tuh portofolio-portofolionya, pengalaman-pengalamannya.
Ijazah ini juga cukup ijazah terakhir aja. Nah, ini Bapak Ibu ada di samping kanan ini kolom penjelasan ijazah. Ditulis aja misalnya S3 Ilmu Komunikasi. Nah, misalnya gitu ya. S1 atau S2 atau S3 dan bidang studinya. SKK. Nah, ini udah masuk dari mulai SKK ini sampai portofolio ini udah masuk namanya persyaratan khusus. Jadi salah satunya wajib ada. Kalau SKK nggak ada, nggak usah di-upload. Sertifikat pelatihan tentu semuanya mengikuti pelatihan, jadi upload sertifikat pelatihannya. Misalnya gini. Nah, kasih keterangan. SKK tadi apa, Mbak? SKK tadi? SKK tuh surat keterangan kerja. Tapi yang relevan sama skemanya, kayak tadi, yang misalnya yang penulisan, berarti SKK sebagai penulis. Kalau penyuntingan naskah, SKK sebagai editor. SKK sebagai Nggak review. wajib ya? Ya. Nah, kecuali Nggak wajib ya? ya nggak wajib. Kecuali yang pengelola ya, SKK-nya hadirkan di sini, yang sebagai chief editor. Yang pengelola penerbitan. Ada tadi satu ya, Ibu itu. Bu Erina ya, kalau nggak salah. Nah, ini aku Siap, Mbak. ya, nanti SKK Chief Editor gitu. Nah, ini sertifikat pelatihan. Nah, ini Bapak Ibu dokumennya ada 5. Jadi kalau yang ambil skema penulis artikel, yang ambil skema penelaah, ini kalau terisi semua akan direkomendasikan ke metode portofolio. Tapi kalau yang buku tadi syarat dan ketentuannya minimal 3 aja ya, kalau yang mau direkomendasikan ke portofolio. Ya, kalau yang buku. Aduh, buku saya mah lebih dari 10, Barina. Ya udah, upload 5 aja, ini kita sediain 5 ya. Gitu. Klik bro. Nah, itu tadi yang buku, Bapak Ibu nggak perlu upload full satu bukunya, cukup dari laman cover sampai daftar isi. Begitu juga dengan yang penyuntingan naskah. Tapi nanti saat AJJ, saat asesmen, hadirkan itu full file PDF-nya. Atau buku tercetaknya bisa, boleh nanti ditunjukkan gitu di Zoom. Ya, utamanya bagi yang direkomendasikan ke metode portofolio. Karena tadi perangkatnya apa? Verifikasi portofolio dan wawancara. Jadi harus disiapkan berarti portofolionya. Ya, baik bentuk yang fullnya tuh, full bukunya, atau tercetaknya itu boleh nanti. Tuh. Untuk yang ambil penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah. Kalau yang artikel, nggak perlu. Siapkan aja artikelnya, website jurnal-jurnalnya disiapkan aja, karena nanti akan dilakukan verifikasi portofolio. Nah, ini kita klik browse untuk upload dokumennya. Nah, ini dokumen portofolio, isikan keterangan. Kalau yang penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah, tulis judul bukunya. Kalau yang penulis artikel ilmiah dan penelaah, judul artikelnya. Kalau yang pengelola, upload jurnalnya. Jadi judul jurnalnya. Gitu ya. Kalau udah di-upload lagi, seberapa pun yang dipunya, upload aja. Ya, judul. 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 Oke, kita lanjutkan. Saya upload 3 aja. Nah, Bapak Ibu, kita punya 2 opsi nih. Ada opsi untuk kita buat akun atau opsi selanjutnya. Ini juga udah ada keterangannya ya. 1, jika dokumen sudah lengkap, klik selanjutnya. Jika dokumen belum lengkap, klik buat akun. Jadi Bapak Ibu, kalau saran saya ya, Bapak Ibu langsung aja 1 kali jalan. Bapak Ibu disarankan tidak buat akun, kecuali hal-hal urgent aja. Misalnya Bapak Ibu lagi asik-asik ngisi, saya pernah menulis 1 buku tapi saya lupa dokumennya di mana.
Jadi misalnya Bapak Ibu masih butuh waktu cari-cari dulu dokumennya, boleh baru buat akun. Tapi kalau misalnya enggak, langsung aja selanjutnya. Karena kalau buat akun nih, Bapak Ibu cuma punya akun aja untuk nanti ngelanjutin pendaftaran. Tapi pendaftarannya nggak bisa kita validasi. Tapi kalau Bapak Ibu klik selanjutnya, ini tinggal satu tahapan lagi nih, tahapan 3, namanya asesmen mandiri. Nanti baru submit. Kalau sudah submit, artinya Bapak Ibu punya akun plus pendaftarannya udah masuk ke sistem validator untuk divalidasi. Nah, kebanyakan yang buat akun itu lupa untuk lanjutkan pendaftaran. Sehingga ketika mepet-mepet waktu uji, melapor, kok punya saya belum divalidasi? Ya nggak bisa, karena baru buat akun, belum submit. Nah, jadi saran saya, Bapak Ibu selepas BIMTEK ini atau barangkali mulai besok pagi, disiapkan aja dulu nih per item-itemnya. Soft file-nya semua digabungkan dulu ya, untuk yang penelaah juga SK-nya plus artikel yang dalam bentuk review, kan mesti ada waktu digabung-gabungin dulu tuh. Nah, itu semua disiapkan aja. Jadi Bapak Ibu siapkan aja satu folder khusus untuk uji kom, supaya nanti ada waktu luang malamnya untuk tinggal upload, jadi nggak perlu lagi buat akun. Supaya Bapak Ibu nggak kerja 2 kali. Jadi langsung sekali jalan aja semua. Gitu ya saran saya Bapak Ibu ya. Supaya nanti nggak pusing-pusing. Soalnya kebanyakan yang buat akun nih, duh Mbak Rina cara lanjutkan pendaftarannya gimana lagi Mbak Rina gitu. Tapi kalau memang benar-benar urgent, silakan. Karena emang ada tombolnya ya. Klik buat akun, nggak apa-apa. Oke, kita klik selanjutnya. Nah, ini tahapan terakhir. Namanya asesmen mandiri. Jadi, Bapak Ibu harus melakukan asesmen terhadap diri sendiri. Penilaian terhadap diri sendiri. Indikatornya apa? Namanya KUK, kriteria unjuk kerja. KUK itu turunan dari unit kompetensi. Tadi udah lihat ya, unit kompetensi tiap skema itu beda jumlahnya, beda deskripsinya. Setiap unit itu punya KUK, kriteria unjuk kerjanya. Itu sesuaikan aja sama bukti pendukung. Nah, kita lihat nih di sebelah kanan nih, bukti pendukung. Nah, Bapak Ibu, ini kalau kita lihat nih sekarang default atau otomatis dari sistemnya itu adalah ijazah ya, sampai akhir. Langkah awal yang kita lakukan itu kita pindahkan nih checklist dari BK, dari belum kompeten, ke K. Checklist all langsung. Pindahkan itu checklistnya. Karena asesmen mandiri kita wajib menilai diri sendiri dulu kompeten. Yakin aja dulu sama kompetensinya. Setelah itu langkah kedua, Bapak Ibu sesuaikan bukti pendukung dengan KUK ini nih, KUK-nya nih, banyak ya, sampai bawah nih. Nah, sekarang kan dia ijazah. Nah, Bapak Ibu nih, lagi-lagi, kalau ada tanda panah ke bawah kecil, itu opsi, bisa dipilih. Artinya, Bapak Ibu harus memilih. Pilihannya apa, Mbak Rina? Pilihannya bisa dari sertifikat dan portofolionya. Apalagi yang misalnya nanti uploadnya portofolionya ada 5. Ini akan ada 5. Jadi ini adalah, pilihan ini adalah apa yang Bapak Ibu upload tadi di bagian kedua. Jadi upload aja sertifikat pelatihan atau portofolionya. Kalau yang punya portofolio, pilihannya portofolionya aja. Jadi portofolionya bebas. Boleh portofolio 1, nih kayak gini cara kerjanya. Portofolio 2, portofolio 3, portofolio 1 lagi, portofolio 2. Emang kenapa Mbak Rina nggak boleh ijazah semua? Udah aja kan tinggal klik selesai. Nggak bisa. Karena apalagi yang pendidikan formalnya tidak relevan, seperti bukan dari bahasa Indonesia, sastra Indonesia, linguistik, kan nggak relevan dengan misalnya penulisan buku non-fiksi. Nggak menunjukkan kompetensinya. Jadi, pilih yang menunjukkan kompetensinya. Berarti misalnya dari sertifikat pelatihan dan portofolionya. Gitu. Kalau asesmen mandiri, pokoknya pilihannya portofolionya aja nih Bapak Ibu. Dipilih aja. Boleh portofolio 1, 2, 3, bebas. Yang penting jangan default ijazah. Utamanya bagi yang ijazahnya nggak relevan. Ijazah itu biasanya untuk yang relevan aja. Ya, udah. Kalau udah, baru deh kita langsung klik selesai.
Nah, registrasi berhasil, silakan cek email. Kalau udah ada tadi deskripsi itu, kita akan diarahkan lagi ke laman utama. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Cek email. Pasti udah ada notif registrasi berhasil, user, password. Ya, jadi kalau udah kayak gini, langsung cek email. Kalau udah cek email, yang kedua, klik masuk. Baru nih kita bisa masuk. Ada usernya, ketikkan user yang tadi yang dikirim ke email. Passwordnya, klik masuk. Nah, nantinya di antara Bapak Ibu yang buat akun dulu, sama akan dikirimkan kayak gini. User sama passwordnya akun juga. Yang membedakan adalah pada status. Kita lihat ya statusnya, pendaftaran sedang dikonfirmasi. Artinya pendaftaran Bapak Ibu tadi udah masuk ke sistemnya admin pusat, udah dalam antrian tuh untuk divalidasi. Tapi kalau yang tadi kliknya buat akun, statusnya adalah silahkan lanjutkan pendaftaran. Karena yang buat akun step 3 itu belum dilakukan. Karena juga yang buat akun tentunya tadi ada dokumen yang belum lengkap, makanya dia pilih buat akun. Karena udah ada keterangannya ya, jadi dibaca dulu keterangannya. Nah, bagaimana cara melanjutkan pendaftaran bagi yang kliknya buat akun? Nah, nanti bagi yang misalnya ada buat akun, cara melanjutkan pendaftarannya seperti ini. Bapak Ibu udah masuk tadi ya, kayak gini. Kalau tampilannya sudah gini, artinya ini sudah di dalam akunnya. Langkah keduanya, klik ini Bapak Ibu nih. Klik di kolom aksi, icon pensil atau tanda pensil ini nih. Biasanya ada komentar gini. Saya nggak lihat tuh Mbak Rina, mana sih tanda pensilnya? Dari tadi suruh klik tanda pensil. Itu biasanya yang tampilannya tuh 100% nih, tampilan layar laptopnya atau komputernya nih 100%, makanya dia nggak kelihatan. Tapi ini Bapak Ibu lihat ya, ini ada bar, ini bisa geser sampai mentok nih ke kanan. Nah, ini baru kelihatan nih kalau yang tampilannya 100%, kalau udah digeser baru kelihatan. Ini klik icon pensil, klik ubah. Nah, ini apel 01 yang tadi nggak perlu diisi lagi dong, kan tadi udah. Langsung aja selanjutnya. Nah, langsung aja ke bukti pendukung, nggak perlu lagi upload-upload dari awal. Udah ada nih file sebelumnya. Ya, yang tadi sudah sempat diupload tuh udah ada, jadi nggak perlu lagi diupload-upload. Kecuali misalnya, aduh tadi salah lagi pas fotonya malah foto 15 tahun lalu. Mau upload foto terbaru misalnya, langsung klik browse aja. Jadi file sebelumnya itu akan langsung tergantikan dengan file terbaru. Begitu juga dengan dokumen lainnya kalau misalnya ada yang mau diganti. Nah, silakan langsung diupload aja tadi dokumen yang belum lengkapnya. Apa tadi? Misalnya mau nyari buku dulu, mau nyari artikelnya dulu, silakan langsung diupload. Langsung selanjutnya, kemudian langsung melakukan asesmen mandiri, karena yang buat akun tadi belum melakukan asesmen mandiri, kemudian klik selesai. Maka secara otomatis statusnya akan berubah dari silahkan lanjutkan pendaftaran menjadi pendaftaran sedang dikonfirmasi. Tadi artinya pendaftaran Bapak Ibu udah masuk tuh ke sistemnya admin pusat ya untuk divalidasi. Nah, selanjutnya status apa yang menunjukkan kalau pendaftaran Bapak Ibu itu sudah terkonfirmasi atau sudah final? Nanti Bapak Ibu ceknya secara berkala ya. Jadi selain kita cek notifikasi email, cek juga sistem ini secara berkala. Nah, kalau Bapak Ibu mendapat status menunggu pelaksanaan asesmen,
ya, menunggu pelaksanaan asesmen. Artinya itu pendaftaran Bapak Ibu itu sudah final, sudah finish, sudah terkonfirmasi valid. Jadi udah nggak ada lagi perbaikan itu. Nah, status ini juga lah yang menunggu pelaksanaan asesmen itu yang akan memperlihatkan metode uji Bapak Ibu. Jadi nanti di dashboard ini, kalau tadi statusnya sudah menunggu pelaksanaan asesmen, ya, pada dashboard ini dia akan muncul tuh deskripsi uji sertifikasi di sini nanti di bawah kotak warna putih. Kalau saya kan masih kosong karena kan belum divalidasi, belum dikasih rekomendasi uji. Statusnya juga kan masih pendaftaran sedang dikonfirmasi. Jadi kalau sudah menunggu pelaksanaan asesmen, artinya tuh Bapak Ibu tinggal nunggu aja tuh tanggal 9 sesuai sesinya yang sudah ditentukan itu yang di grup ya, yang ada sesi 1, sesi 2, hanya tinggal menunggu itu aja. Nanti Bapak Ibu lihat, oke, ada deskripsi uji sertifikasi. Nanti ada nama skema Bapak Ibu, siapa asesornya, waktu ujinya, dan metode ujinya. Apakah Bapak Ibu ke metode uji kompetensi atau ke portofolio? Nah, itu juga nanti akan memunculkan perangkat-perangkat ujinya. Ya, kalau yang portofolio itu nanti dia cuma 2 tuh, di sini muncul. Verifikasi portofolio dan wawancara, itu muncul nanti di sini. Kalau yang uji kompetensi dia 3 perangkat tuh muncul. Ada pertanyaan tertulis, dia bentuknya multiple choice, pertanyaan lisan, dan praktik atau observasi. Nah, ini sebagai informasi penting ya untuk Bapak Ibu yang apabila nanti sudah melihat rekomendasi metode ujinya, misalnya yang ada observasi langsung. Kan itu ada 3 perangkat nih Bapak Ibu. 3 perangkat itu tuh bisa diklik ya nantinya. Tapi Bapak Ibu nggak boleh klik apapun yang ada di dashboard ini sebelum tanggal 9 dan sebelum Bapak Ibu dapat instruksi langsung dari asesor Bapak Ibu untuk klik itu. Jadi nggak boleh diklik apa-apa dulu. Cukup Bapak Ibu tahu, oke, saya uji kompetensi saya harus persiapkan. Jadi apapun yang nanti muncul, mohon jangan diklik. Ini bukan take home Bapak Ibu ya. Jadi semuanya atas instruksi asesor. Nah, nanti yang pertanyaan tertulis itu bentuknya multiple choice. Semuanya udah by system. Pertanyaan-pertanyaannya, timernya udah by system. Jadi pokoknya itu Bapak Ibu nggak usah galau, nggak usah bimbang, nggak usah takut. Semuanya udah akan diinstruksikan sama asesor. Dan timernya juga, soalnya itu udah ada di sistem. Bapak Ibu tinggal klik-klik aja pokoknya. Ya, jadi kayak kalau pertanyaan tertulis, Bapak Ibu klik, nanti mulai uji, timer berjalan 30 menit, itu bentuknya multiple choice. Kemudian yang kedua itu pertanyaan lisan, itu wawancara singkat ya dengan asesor. Dan yang ketiga itu praktik atau observasi. Nah, Bapak Ibu, kita tuh suka banyak kendala ya di praktik atau observasi. Karena praktik atau observasi ini, dia tuh ada soal sekitar tergantung skema dan tergantung versinya juga. Jadi nanti akan diacak by system. Jadi pokoknya nanti dilihat aja. Nah, biasanya itu ada 2-3 soal yang sifatnya itu diunduh. Diunduh atau di copy paste instruksi soalnya. Jadi tergantung lagi versi soalnya. Ada yang dia diunduh, ada yang dia harus di copy paste ke Word. Jadi ngerjainnya itu di Word. Jadi kalau misalnya nanti diunduh, Bapak Ibu tuh harus unduh Word-nya itu yang ada dalam sistem. Jadi ketika mulai uji, unduhlah soal, klik unduh. Nah, itu nanti akan muncul dalam bentuk Word. Nah, yang suka kejadian Bapak Ibu, kan waktu di dalam sistem tuh nanti dilihat ya waktunya ya. Itu ada yang 45 menit, ada yang 60 menit tuh waktunya. Tergantung skemanya sama versi soalnya. Pokoknya nanti dilihat. Bapak Ibu, waktu 45 menit atau 60 menit itu bukan untuk mengerjakan satu soal. Jadi Bapak Ibu jangan keasikan mengerjakan di dalam satu Word itu. Ini kita kebanyakan di lapangan mengiranya misalnya, oh saya kira 45 menit untuk satu soal. Enggak. Satu orang itu waktu ujinya cuma 2 jam. Ya, jadi timer itu untuk keseluruhan soalnya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kewalahan karena kita banyak kejadian asik ngerjain satu soal, 2 soalnya lagi belum diunduh gitu ya, apalagi dikerjain.
Nah, itu dilihat timernya. Kalau misalnya ada tiga soal, waktunya 45 menit, langsung aja set waktunya. Berarti satu soal itu 15 menit aja, cukup gitu. Jadi nggak usah keasikan ngerjain satu soal. Karena kalau portal tertutup, Bapak Ibu udah nggak bisa upload lagi. Kan habis diunduh, dikerjain, diupload. Gitu ya. Nah, saran saya untuk yang observasi langsung, Bapak Ibu unduh dulu semua soal-soalnya. Unduh dulu, kalau udah diunduh, di rename, misalnya jawaban nomor 1, jawaban nomor 2, jawaban nomor 3. Baru Bapak Ibu fokus ngerjain. Langsung set waktunya. Kayak nomor 1 saya kerjain 15 menit, itu nanti udah lengkap Bapak Ibu ya. Udah ada instruksi kerjanya di Word itu. Di Word yang Bapak Ibu unduh itu udah ada instruksi kerjanya pokoknya. Jadi Bapak Ibu nanti nggak bingung harus ngapain, harus ngetik apa. Pokoknya udah ada instruksi kerjanya. Nah, itu Bapak Ibu set waktunya. Jangan sampai kewalahan di satu soal. Nah, Bapak Ibu nanti ngerjainnya juga karena di Word ya, jadi kan harus fokus 2 jendela nih. Jendela di sistem ini untuk melihat waktu, dan jendela di Word ketika Bapak Ibu mengerjakan. Nah, manajemen waktunya jangan by real time atau jam tangan atau jam dinding Bapak Ibu. Karena lagi-lagi, kita pakainya sistem. Kita terkoneksi dengan internet. Takutnya ada masalah koneksi dan lain sebagainya, patokan kita tetap waktu di dalam sistem. Gitu ya. Nah, supaya apa Bapak Ibu, penilaian asesor itu bisa berbeda-beda ya. Tapi 3 aspek penting tadi terkait dengan kompetensi. Ada keterampilan, pengetahuan, dan sikap kerja. Jadi harapannya ketika Bapak Ibu dihadapkan pada soal praktik atau observasi, misalnya 45 menit atau 60 menit, itu kan harapan pengerjaan waktu yang memang misalnya sudah disesuaikan dengan cara kerjanya gitu. Jadi pastikan Bapak Ibu memang melakukan sikap kerja yang sesuai yang sudah ditentukan gitu. Jadi jangan sampai uploadnya, aduh kehabisan waktu lagi, nggak bisa upload gitu ya. Jadi tolong diperhatikan waktunya, time manajemennya supaya nggak kehabisan waktu dan portalnya tertutup. Gitu ya Bapak Ibu ya, untuk yang observasi langsung. Kalau yang portofolio, karena dia cuma 2 perangkat, itu nggak bisa diklik, karena semua munculnya di sistem asesor. Siapkan aja bukunya bagi yang penulisan buku nonfiksi dan penyuntingan naskah, bagi yang penulis artikel, penelaah dan pengelola, siapkan jurnalnya, siapkan artikelnya, ya untuk nanti ditunjukkan kepada asesor. Nah, bagaimana kalau misalnya sebentar lagi habis ini saya akan buka pertanyaan ya Bapak Ibu ya, setelah ini. Nah, kalau ada perbaikan gimana Mbak Rina? Statusnya itu adalah silahkan perbaiki pendaftaran. Jadi makanya saya katakan kalau Bapak Ibu udah mulai mendaftar, udah dapat user password, itu sering-sering cek akunnya. Soalnya statusnya ini akan selalu berubah. Kalau misalnya validator menemukan adanya ketidaksesuaian antara persyaratan dan skema yang Bapak Ibu pilih, nantinya ada perbaikan. Nah, notifikasi perbaikannya itu akan dikirimkan ke email. Deskripsinya itu tergantung temuan apa yang ditemukan validator terkait dengan ketidaksesuaian. Jadi misalnya, ini misalnya aja ya, jadi deskripsinya itu tergantung aja apa yang ditemukan. Misalnya, yang penelaah nih, kan udah dibilangin ketika Bintek hadirkan dokumen validitasnya, tapi ketika diperiksa, loh ini kok cuman artikel doang, ada yang artikel komentar-komentarnya, kita mau cek validitas benar tidak ini beliau yang menelaah dari mananya. Nggak dihadirkan tuh dokumen validitasnya. SK-nya atau ST-nya atau sertifikatnya itu nggak dihadirkan. Nah, maka nanti validator akan kirimkan, diperbaiki, mohon pada setiap artikel yang Bapak atau Ibu review, hadirkan dokumen validitasnya. Gitu. Maka di akun ini statusnya adalah silahkan perbaiki pendaftaran. Nanti itu warna merah tuh. Nah, kalau Bapak Ibu udah lihat apa deskripsi perbaikannya di email, kemudian bagaimana cara memperbaikinya Mbak Rina, gitu ya. Bapak Ibu lihat, masuk lagi nih ke akun ini, lihat statusnya, silahkan perbaiki pendaftaran, maka Bapak Ibu siapkan yang tadi ya dokumen perbaikannya. Cara perbaikannya gini, Bapak Ibu klik lagi nih tanda pensil, pokoknya ingat aja, kalau perbaikan tanda pensil, perbaikan tanda pensil. Kalau misalnya bingung kenapa tidak muncul itu tanda pensil, ingat aja, geser sampai mentok kanan, tanda pensil. Kita perbaiki lagi di sini.
ini APL 01-nya tidak perlu lagi diketik-ketik dari awal. Langsung aja pada bagian, berarti kan dokumen. Kalau dokumen berarti langsung pada bagian 2 kita fokusnya. Berarti upload pada bagian yang disuruh tadi sama si validator. Berarti di portofolio. Berarti upload lagi portofolio yang sudah dibenerin. Yang file sebelumnya ini gimana Mbak Rina ngapusnya? Nggak usah dihapus. Kalau Bapak Ibu udah upload semua, langsung lagi klik selanjutnya. Lakukan lagi asesmen mandiri ya. Asesmen mandirinya, aduh Mbak Rina, lama banget ini kita asesmen mandiri lagi. Ya, namanya kan ada perbaikan, harus disesuaikan lagi ya. Baru klik selesai. Nah, jangan sampai nggak diklik selesai. Kita ada pernah kayak gitu ya. Mbak Rina, saya udah perbaikan. Kenapa nggak divalidasi? Loh, Bapak Ibu klik sampai selesai nggak? Kalau cuma sampai sini doang terus didiemin ya nggak muncul di kita. Makanya kalau udah perbaikan, diupload ulang, selanjutnya lagi, asesmen mandiri lagi, klik selesai. Pokoknya harus sampai selesai. Klik selesainya. Jangan nggak diklik selesainya. Kalau nggak diklik ya nggak akan muncul di validator. Nah, statusnya nanti akan berganti dari silahkan perbaiki pendaftaran menjadi perbaikan diunggah. Nah, harus sampai pada kata perbaikan diunggah. Kalau udah perbaikan diunggah, artinya perbaikan Bapak Ibu udah muncul lagi tuh di validator, udah ngantri lagi buat divalidasi ulang. Nanti tunggu aja. Cek lagi secara berkala. Gitu ya, cek lagi secara berkala. Pokoknya sampai status final itu menunggu pelaksanaan asesmen. Kalau udah menunggu pelaksanaan asesmen, artinya Bapak Ibu udah tinggal tenang, persiapkan diri aja untuk tanggal 9. Gitu ya. Oke, nah Bapak Ibu untuk pendaftaran ini, kita akan buka mulai dari malam ini tentunya. Malam ini sampai, kan kita asesmen tanggal 9 tuh hari Sabtu. Sampai terakhir itu deadline itu udah akhir banget ya Bapak Ibu ya. Tanggal 8 jam 19 WIB. Nah, Bapak Ibu, kita bukan berarti ngevalidasi pendaftaran Bapak Ibu tanggal 8 ya. Ya, bukan berarti gitu. Tapi misalnya nih Bapak Ibu besok pagi ada yang udah daftar, bisa aja siangnya udah divalidasi. Gitu. Jadi semuanya sambil berjalan. Namanya ngantri gitu ya. Ada pengantrian validasi. Jadi silahkan kita buka pendaftaran mulai malam ini sampai tanggal 8 itu udah maksimal terakhir sekali. Ini kita masih ada 1, 2, 3, masih ada 4 hari. Bapak Ibu persiapkan dulu semua dokumen-dokumennya. Kami terima pendaftaran maksimal tanggal 8 pukul 19 WIB. Supaya apa, Bapak Ibu, kalau misalnya ada perbaikan-perbaikan, spare waktunya banyak. Bapak Ibu nggak gelabakan. Oke? Gitu ya. Nah, sampai di tahap ini, sebelum pembahasan terakhir yaitu teknis. Kita buka dulu ruang pertanyaan. Untuk 3 penanya, silahkan. Sebelum ke hal teknis terakhir ya. Silakan. Oke, Pak Abdul Rosyid yang pertama, silakan Pak. Oh, enggak Mbak Rina, itu tadi tuh, enggak. Oh, oke ya, Bu Erlina. Terima kasih Mbak Rahma. Terkait dengan portofolio yang saya ajukan untuk skema kompetensi ini, nanti yang di-upload apa nggih, Mbak? Upload jurnalnya aja Bu, boleh cover jurnalnya nanti. Atau artikel setiap penerbitan? Artikel setiap boleh setiap artikelnya boleh. Oh gitu. Oke, Nje. Terima kasih Mbak Rahma. Ya, sama-sama Ibu. Pak Kusnandar boleh Pak. Ya, terima kasih, Mbak. Tadi yang unjuk kerja tadi diisi sertifikat semua boleh, Mbak? Boleh. Oke. Terus Ya, satu lagi yang konfirmasi aja, yang buat akun tadi ketika apa itu nggak lengkap gitu ya? ya kalau belum lengkap. Berarti kalau lengkap nggak muncul buat akun ya? Bukan. Jadi nih buat akun itu sebentar saya tunjukkan lagi. Itu opsi aja Pak. Jadi misal gini, saya tunjukkan lagi ya. Jadi ketika Bapak mendaftar, lagi asik-asik ngisi nih misalnya.
Udah APL 01 udah. Terus kita ke bagian kedua, ketika upload. Oh, aduh, Mm-mm. waduh. Ini lagi tadi. Udah nggak ada ya buat akunnya ya. Pokoknya gini Pak, kalau misalnya Bapak ngerasa pas isi data dan upload-upload itu misalnya ada dokumen yang belum lengkap, tapi kayaknya Pak Kusnandar kan tadi cuman ada sertifikat dan buku 1 kan? Ya, Nah, itu aja. Jadi Bapak nggak usah buat akun aja. Jadi langsung ya, aja. ya, ya. Artinya itu kan buat akun itu ketika kita ragu isiannya nggak lengkap Iya, gitu ya. iya. Oke. Betul, betul. Ya, Ketika ragu oke. dan belum mau submit, itulah intinya. Ya, ya. Terima kasih. Oke, ayo ada lagi Bapak Ibu, biar nggak bingung-bingung, biar nggak pusing-pusing. Silakan. Oke, nggak ada lagi ya. Oke, sekarang kita kepada pembahasan terakhir. Tapi kalau masih ada, nggak apa-apa. Saya tanya Mbak Pak Daraisen, Iqbal boleh. maaf. Pak Iqbal dulu ya Bu ya, bentar ya. Betul ya? Ya, boleh Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Rina. Dan kalau yang untuk sertifikat yang dari pelatihan itu, misalnya kita tanggal 9 tuh sudah ngambil satu skema. Misalnya mau ngambil lagi, itu berarti sertifikat yang digunakan yang itu juga, yang sama juga itu gitu ya Mbak ya? Kan Gimana? atau sertifikat itu diberikan berdasarkan skema yang kita pilih itu Mbak. Karena kan sertifikatnya belum diberikan nih. Kalau nggak salah, ini kan nanti sertifikatnya kan ini untuk pelatihan ini ya, kalau dari judul pelatihannya ya. Iya. Itu Pak, Nah, pasti nanti di sertifikat juga akan dituliskan tuh pelatihan menjadi penulis, editor, reviewer bisa digunakan kalau Bapak mau ambil, sekarang Bapak ambil skema apa, Pak Iqbal? yang penyunting. Penyuntingan naskah ya? Ya, iya. Nah, sertifikat itu bisa digunakan kalau Bapak mau ambil lagi penulisan buku non-fiksi atau penelaah. Oh iya, iya. Ya Ya, berarti menggunakan sertifikat yang sama masih bisa untuk masih. uji kompetensi yang lain itu. Ya, masih bisa. Oke, terima kasih Mbak. Ya, sama-sama Bapak. Oke, Bu Susi tadi ya? Ya, makasih Mbak Rina. Ya, Mbak, ini yang sertifikat pelatihan kompetensi itu kita belum terima ya Mbak ya? iya, barangkali nanti bisa ditanyakan kepada pihak Unisma Press ya selaku penyelenggara pelatihan ya Ibu ya. Oh iya, iya. Nah, kalau LSP itu penyelenggara uji, kalau penyelenggara pelatihan Unisma Press. Jadi untuk sertifikat barangkali nanti bisa langsung ditanyakan kepada pihak Unisma. Oke. Ya. Mbak Rina, mohon maaf, apakah benar itu yang saya pilih itu skemanya penulisan artikel ilmiah, Mbak? Ibu Susi, bentar ya. Ini coba saya inikan lagi deh, ya. Nih, saya make sure lagi ya. Oh Pak ya. Iqbal itu penyuntingan naskah, Ibu Nurul Mahruza itu penelaah, Ibu Nuning penyuntingan, Ibu Susi penulis artikel, Ibu Ernois Antrian dan Darti penulis artikel, Pak Abdul Rosyid penyuntingan naskah, Ibu Dwi Wahyuning Tias, maaf sebentar. Oh iya ya, maaf. Ibu Dwi Wahyuning Tias penulis artikel, Pak Surahmat penelaah, Bu Alifiani penulis artikel, Ibu Umi Barokah penulisan buku nonfiksi, Bu Erlina pengelola, Pak Ahmad Gozi penyuntingan naskah, Pak Saiful penelaah, Pak Wiku Aji penelaah, Pak Kusnandar penyuntingan naskah, Bu Rini Rahayu penulisan buku nonfiksi. Ya, sudah tepat semua ya. Tidak ada yang salah ya skemanya. Makasih Mbak Rina. Ya, benar, Bu. Ya, oke, baik. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Oke, kita pada pembahasan selanjutnya yaitu teknis pelaksanaan asesmen jarak jauh. Nah, ini akan saya agihkan SOP. Sebentar ya, ini saya copy dulu. Copy.
Saya copy di kolom chat dan di grup kita juga. Nah, Bapak Ibu, itu kan di grup ya, itu kita total ada 16 peserta nih. Berarti itu kita bagi ke dalam 2 sesi, Bapak Ibu. 2 sesi, ya. Itu tadi sudah saya agihkan tuh yang sore tadi. Sesi 1 jam 8 sampai jam 10 WIB. Itu kuotanya 8 orang. Sesi 2 10 sampai 12 WIB itu juga 8 orang. Ada 1 orang nih belum milih nih, terakhir ya. Di sesi 2 tinggal itu ya, tinggal 1 orang nih. Pokoknya berarti yang 1 orang itu cuma dapat di sesi 2 ya, Bapak Ibu. Nih saya agihkan lagi deh, biar Bapak Ibu tulis namanya. Nah ini sudah berdasarkan apa yang Bapak Ibu sendiri ketik ya, jadi tidak ada perubahan sesi. Tinggal 1 orang silahkan ya ditulis namanya. Jadi gini Bapak Ibu, berdasarkan SOP yang sudah saya agihkan ini, berikut SOP pelaksanaan asesmen daring. 1. Bapak Ibu siapkan laptop dan HP yang terinstall Zoom yang terupdate. Jadi asesmen daring kita pakai Zoom. Nah, pastikan terupdate. Jangan sampai Bapak Ibu nanti mau klik Zoom ketika mau mulai sesi uji, misalnya jam 8, itu saya sarankan preparation-nya 30 menit sebelumnya, udah dibuka link-nya, karena nih Zoom nih suka-suka update-nya tuh tak terduga ya. Jadi misalnya Bapak Ibu kalau misalnya mepet-mepet, tiba-tiba installing Zoom, waduh, waktunya akan kemakan tuh ya. Jadi saya sarankan 30 menit sebelumnya, nggak apa-apa, udah klik aja dulu Zoom-nya, stay aja di depan laptop itu. Supaya kalaupun ada ya, begitupun yang pukul 10 udah bisa klik join dari 9.30 gitu. Nah, HP-nya untuk apa? HP-nya itu kita baca ya pada poin 4. HP itu sebagai kamera CCTV. Jadi HP-nya juga harus ada zoom-nya. Link-nya sama. Jadi antara laptop dan HP masuk pada link yang sama. Link ujiannya kapan, Mbak Rina? Tanggal 8 malamnya akan saya kasih. Jadi biar Bapak Ibu nggak ini ya, nanti pagi-paginya nggak scroll-scroll lagi. Aduh, mana tuh yang tadi Mbak Rina kasih? Nah, biasanya saya kasih malam harinya, tanggal 8, untuk dibuka besoknya, sesuai dengan sesinya. Ya, jadi letakkan HP pada tempat atau posisi yang dapat memperlihatkan aktivitas asesi selama uji daring dilaksanakan. Jadi posisinya landscape, itu HP-nya landscape, posisi yang panjang, ya, Bapak Ibu sebagai asesi terlihat, laptop yang digunakan kelihatan, ruangan sekitar yang Oke, kalau yang punya tripod lebih bagus itu boleh dipakai, tapi yang nggak punya juga nggak apa-apa. Yang penting posisi HP-nya aman, jangan sampai jatuh. Nah, ini yang kedua, pastikan laptop dapat melakukan share screen. Nah, ini penting ya Bapak Ibu, jadi nanti latihan-latihan share screen ya, supaya nggak kagok. Karena apa? Jadi bagi yang observasi langsung maupun portofolio utamanya ya, itu Bapak Ibu tuh semuanya prosesnya harus share screen. Bapak Ibu nanti ngerjain yang pilihan ganda, terus Bapak Ibu mengerjakan praktik tadi yang di Word itu, yang harus download soal, itu juga harus di share screen. Supaya kan namanya diobservasi secara langsung. Asesor kan harus melihat cara kerja Bapak Ibu. Ya, jadi pastikan bisa melakukan share screen. Begitu juga dengan yang metodenya portofolio, karena kan nanti Bapak Ibu harus menunjukkan buku-bukunya misalnya. Ya, atau buku tercetaknya juga boleh nanti ditunjukkan aja gitu secara langsung kayak gini. Gitu ya. Jadi pastikan bisa melakukan share screen. Dan yang ketiga, uji dilaksanakan di dalam ruang Zoom sesuai sesi yang telah ditentukan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu masuk ke dalam Zoom, itu tampilannya nanti kita akan ada di main room dulu semua kayak gini nih. Nanti host akan membuka uji, kemudian Bapak Ibu akan di-invite satu-satu ke dalam breakout room. Ya, breakout room itu berisi 1 orang asesi, 1 orang co-host, 1 orang asesor. Jadi 1 orang asesi dapat 1 orang asesor. Ya, jadi ujinya one on one. Nggak kolektif. Nggak segerombolan. Ya.
Jadi nanti akan di-invite, nanti Bapak Ibu klik aja tombol join, itu udah pasti ada nanti di layar Zoom Bapak Ibu supaya masuk ke dalam breakout room. Nanti disitulah proses pelaksanaan asesmennya. Dan itulah nanti Bapak Ibu semua mendapatkan instruksi ya dari asesor. Nah, ini juga sebagai informasi penting nanti biar Bapak Ibu nggak bingung. Mbak Rina, saya kan itu di WA saya tercatat itu sesi 2, pukul 10. Kenapa di sistem saya jam 8? Gitu. Bapak Ibu, di sistem itu kalau misalnya nanti Bapak Ibu lihat jam 8 dan Bapak Ibu bertanya-tanya kenapa nggak sesuai sama sesi yang saya pilih gitu. Semua waktu di sistem itu sama. Itu menunjukkan adalah waktu dimulainya uji, durasinya. Jadi, Bapak Ibu tetap masuk sesuai sesi yang telah ditentukan. Itu yang di grup ya. Yang udah ada nama-namanya sesi 1 siapa, sesi 2 siapa. Meskipun di dalam sistemnya jam 8, Bapak Ibu tetap masuk sesuai sesinya. Nggak usah masuk semua di sesi 8. Ya, Bapak Ibu masuk 30 menit, 15 menit sebelumnya. Yang jam 10 masuk di 9.30 atau 9.45. Jadi nggak usah semuanya bergerombol masuk di sesi jam 8. Bapak Ibu nggak usah panik, aduh tapi di sistem kan jam 8 Mbak Rina gimana? Nggak apa-apa. Kan udah dibilangin itu semuanya udah di set, itu adalah durasi dimulainya uji. Ya, Bapak Ibu tetap masuk sesuai sesi. Kemudian yang kelima nih, sesi tidak perlu menggunakan background Zoom. Ya, Bapak Ibu mohon izin, nanti kalau uji background Zoom-nya boleh di-off-kan sementara ya. Jadi tetap nanti asesor harus bisa memperhatikan lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, persiapkan portofolio yang dimiliki dalam bentuk soft file. Utamanya untuk yang metode portofolio. Tadi boleh ya, kalau misalnya memang nggak ada soft file full PDF-nya, nggak apa-apa. Tunjukkan aja bukti portofolio bukunya. Tapi kalau ada soft file yang full PDF-nya itu lebih bagus. Jadi biar tinggal share screen aja. Gitu ya, jadi siapkan portofolionya. Ini yang portofolio biasanya untuk yang buku nih, Bapak Ibu. Kalau yang punya buku-buku ya. Kalau yang artikel sama jurnal kan nanti tinggal aja share screen untuk nunjukin artikel sama jurnal ya, yang ditulis atau yang ditelaah. Gitu aja Bapak Ibu untuk SOP pelaksanaannya. Nanti link Zoom-nya akan saya berikan tanggal 8 malamnya. Bapak Ibu siapkan mulai hari ini untuk pendaftaran ke dalam sistem tadi sampai tanggal 8 pukul 19 WIB. Oke, sampai pada teknis pelaksanaan ini apakah ada yang masih mau ditanyakan? Silakan. Saya Mbak Rina. Ya, Ibu Rini silakan. Mbak Rina, nama saya kan belum ada di sesi-sesi itu. Ya. Pas saya menambahkan yang di sesi 2, bagaimana? Iya Bu, emang tinggal Ibu ya berarti ya? Ya. Ya, boleh tulis aja Bu, nggak apa-apa. Oh ya sudah. Yang nomor 8. Oke. Ya. Pertanyaan yang berikutnya adalah tadi yang buku, tulisan buku non-fiksi, di situ kan ada buku, kemudian ensiklopedi. Kalau misalkan bukunya buku ontologi menulis bersama itu boleh, Mbak? Oh ya, yang nulisnya bareng-bareng ya Bu ya? Ya. Ya itu bisa, itu tetap bisa menjadi persyaratan. Cuman yang saya informasikan ke Bapak Ibu, misalnya gini, untuk kasus yang book chapter maupun bunga rampai, itu kan pada daftar isi biasanya ya ditulis ya penulis-penulisnya gitu ya. Penulisnya siapa. Nah, meskipun misalnya Bapak Ibu menulis kayak book chapter atau bunga rampai, meskipun sudah menulis lebih dari 3, itu akan tetap direkomendasikan ke uji kompetensi. Gitu. Karena kalau UK atau unit kompetensi penulisan buku non-fiksi kan itu untuk memang menulis satu buku ya, kan ada dari proses pra sampai pasca. Sementara bagi penulis book chapter maupun bunga rampai, dia kan hanya menulis satu part tertentu aja. Tapi bisa nggak dijadikan bukti? Bisa. Tapi meskipun lebih dari 3, akan tetap masuk ke uji kompetensi. Itu Bu. Jadi silakan dihadirkan aja, nggak apa-apa bukunya. Ya, terima kasih Mbak Rina. Ya, sama-sama Ibu. Mbak Rina boleh ikut tanya? Ya, silakan Ibu boleh. Mbak, saya itu di tanggal ini nanti kalau
yang hari Sabtu sesi 2 itu kan siang ya Mbak ya. Jam 10 sampai jam 12 itu memang TET jam 10 ya Mbak? Atau Iya, kemungkinan gimana? iya, jam 10. Oh gitu. Soalnya kan masih ini harus di ruangan yang sepi gitu ya berarti atau gimana Mbak Rina? Atau bisa di kantor? Soalnya saya di tanggal itu ada uji skripsi, ujian skripsi mahasiswa. Oh, boleh Bu, boleh di kantor. Yang penting gini aja, kalaupun di kantor, meskipun ada orang, tapi bisa dipastikan aja yang penting kondusif, ibunya juga nyaman gitu. Maksudnya tetap bisa mendengar dan asesor nggak ngerasa kesulitan gitu untuk berkomunikasi sama ibu. Takutnya kan namanya kita via ini ya, daring. Udah Ya. misalnya koneksinya jelek, terus nggak kondusif, banyak suara bising, komunikasi nggak jelas jadinya, nah gitu. Dipastikan aja kondusif, nggak apa-apa di kantor, nggak harus di rumah. Oh gitu, nggak harus sendirian gitu, nggak harus kan ya berarti. Ya, Misal ada kelihatan orang gitu nggak apa-apa ya. ya nggak apa-apa, tapi dipastikan aja kondusif gitu ya Bu ya. Oke, siap. Kalau untuk yang saya tadi sempat mendengarkan tapi nggak begitu menyimak dengan baik yang terkait untuk pembuatan akun dan apa namanya persyaratan portofolionya. Nanti kalau seandainya mau bertanya ketika saya sudah menghadapi kesalahan dan mungkin permasalahan gitu ya, itu bisa ke Unisma Press-nya atau ke Mbak Rinanya? Kalau terkait dengan uji sertifikasi itu ke saya, tapi cukup di grup aja. Karena kami akan melayani pertanyaan yang di grup ya, Bapak Ibu, jangan japri. Supaya kalau misalnya ada pertanyaan sejenis, nggak perlu nanya-nanya lagi secara japri dan kita nggak perlu jawab japri juga. Jadi semuanya langsung melihat kalau ada kasus yang sama. Jadi kita utamakan pertanyaan di grup, bukan japri. Siap-siap. Berarti nanti boleh langsung ketika ada hal yang tidak saya ketahui nanti langsung di grup mawon gitu nggih? Ya, langsung aja drop di grup. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama Ibu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Mbak Rina mohon izin bertanya. Ya. Ya, saya kan ikut yang ini apa penulisan artikel ilmiah. Nah, itu nanti yang diupload kan 5 ya Mbak ya, portofolionya. Itu ada artikel jurnal sama artikel proceeding. Apakah diperbolehkan, Mbak? Artikel jurnal dan proceeding ya. Yang jurnal ada berapa Bu? Yang sudah artikel jurnal? Harus penulis pertama ya Mbak ya? Enggak harus penulis pertama. Oh, kalau nggak harus penulis pertama ya aman. Ya. Bisa. Diutamakan yang jurnal dulu ya Bu ya? Oh iya, iya. Ya. Oke. Nggak ada batasan tahun ya Mbak ya? Batasan tahun kalau bisa sih 5 tahun terakhir Bu. Oh iya. Yang terbaru-terbaru. Ya, ya. Makasih Mbak Rina. Ya, sama-sama Ibu. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Bu Dwi, boleh Ibu Dwi? Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya, Mbak Rina. Untuk artikelnya tadi, boleh ya Mbak, selain penulis pertama. Jadi semisal penulis kedua itu, apakah harus terindeks hintanya? Ada ukurannya seperti apa? Boleh penulis pertama, kedua, ketiga. Yang penting dia terbit pada jurnal yang kredibel aja Bu. Kita nggak ada, belum ada itu ya terkait dengan ketentuan Sinta atau ininya. Belum Oke, terus terima kasih. Terus untuk ketentuan SKK, apakah bisa diganti surat tugas ya Mbak? Karena kalau di universitas itu penulisan artikel itu dibuktikan dengan penunjukan surat tugas gitu. Boleh surat tugas juga nggak apa-apa. Oh ya, itu aja. Terima kasih Mbak Rina. Ya, sama-sama Ibu Dwi. Ya, ada lagi terakhir Bapak Ibu sebelum kita tutup. Barangkali Bapak Ibu juga sudah lelah ya mau mempersiapkan. Yang ada mau persiapkan dokumen-dokumennya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi, izin Bapak Ibu untuk BIMTEK pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti pertanyaan-pertanyaan lanjutan terkait dengan teknis pendaftaran dan pelaksanaan silakan semuanya boleh tanyakan di dalam grup. Nanti kita akan coba menjawab satu persatu. Bapak Ibu silakan mulai mempersiapkan pendaftarannya mulai hari ini sampai tanggal 8 pukul 19 WIB.
Ya, persiapkan juga tadi SOP pelaksanaan uji daringnya. Semua perangkat-perangkatnya tolong dipersiapkan dengan baik. Sampai bertemu di tanggal 9 secara daring sesuai dengan sesinya masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, saya Rina dari LSPP EP dan penerbitan mohon pamit undur diri. Saya tutup BIMTEK hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih. Mbak. Terima kasih, Mbak. Mbak Rina. Silakan Bapak Ibu boleh meninggalkan Zoom.